Pagi Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Yang penting sih secara spiritual, mental, fisik harus tetap dijaga ya. Kita tahu mungkin di minggu lalu juga banyak yang stress levelnya kayaknya meningkat ya. Stress levelnya lumayan meningkat kok. Market kayaknya nggak rebound-rebound gitu. Jadi lumayan bikin pusing. Apalagi mau pergi Lebaran, uang THR-nya jadi terbatas nih karena sahamnya lumayan drop ya. Nah, jadi kita akan coba bahas dari sisi perspektif market seperti apa. Saya langsung sharing aja ya. Oke. Nah, ini saya pengen langsung sebenarnya mungkin ininya dulu ya, tesisnya dulu sih. Tesis and overall-nya dulu sebenarnya. Nah, jadi kalau dari sisi market, kalau dari saya eh, pribadi sih ngelihat dari posisi sekarang nih tidak pastiannya masih lumayan tinggi ya. Kayaknya Bapak Ibu juga ingat bahwa di minggu lalu pun di hari yang Sabtu kemarin Jumat itu saya udah state bahwa portofolio saya aja tuh cuman 30% dari saat ini. Dari yang kemarin saya tuh cuma pegang 30% dan itu benar-benar nggak ada kayak saham-saham yang kayak misalnya banking gitu ya. Saya cuma pegang tuh intinya cuma minyak sama gold doang yang related. Dan itu bisa dibilang ya mungkin cuma ada dua saham yang saya pegang gitu ya. Ehm, Nah, cuman sebelumnya kan ada beberapa yang saya punya exposure ke komoditi ya. Cuman itu saya nggak berani hold juga sih. Kayaknya di fase yang sekarang saya juga agak hati-hati. Jadi itu biasanya ini saya kurangin lagi posisi saya di nickel company saya waktu itu saya ada exposure di MDKA. Jadi itu saya kurangin. Cuman kalau kita ngeliat buat yang gold sama yang oilnya, saya sih masih lumayan punya convictionnya masih lumayan tinggi ya. Nah, jadi mungkin gini sih, mungkin startingnya dulu kalau kita ngelihat di globals, orang tuh pasti mikirnya satu gitu, ya. Maksudnya ini bakal sepanjang apa? Nggak ada yang tahu sebenarnya. Karena dulu yang awalnya sempat ada kayak ekspektasi bahwa ini ada deeskalasi. Ketika misalnya waktu itu Trump bilangnya, oh yaudah nih kita misalnya akan mengakhiri perang ini, cuman kalau kita lihat dari statementnya Iran nggak seperti itu gitu. Jadi Irannya US-nya mungkin mau selesai, Irannya nggak bisa. Kalian yang memulai perang, kita yang mengakhiri gitu. Jadi ini yang sebenarnya kayaknya Trumpnya pun US pun lumayan pusing gitu ya. Maksudnya ngeliat dari posisi saat ini yang sebenarnya Trump ekspektasinya ya orang mungkin tahu tipikalnya taco gitu ya. Trump always chickens out. Ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin kan ada banyak kayak kayak konspirasi-konspirasi. Misalnya anaknya Trump si Barron tuh udah beliin minyak 30 juta US dollar gitu ya. Dia udah beli minyak, harga minyak naik kita nggak tahu gitu ya. Ada beberapa lah kayak statement-statement bahwa ya ada memanfaatkan momen. Nah, cuman ternyata ya di posisi yang sekarang surprisingly efek dari Irannya ini kayaknya masih mau lanjut gitu ya. Kan orang dulu mikirnya ah Trump paling kalau misalnya udah announce misalnya perang, habis itu dia ini dia biasanya kayak cabut lagi. Itu udah dikasih statement sih. Dibilang kita bakal perang 4 bulan, mungkin lebih 4 minggu, lebih dari 4 minggu tiba-tiba dia cabut statement itu lagi. Cuman Iran yang responnya dia kebiasaan kaget juga gitu ya. Nah ini yang saya bilang sebenarnya kayak concern dari sisi market ini volatility masih lumayan tinggi sih. Nah dan ya maksudnya ini message paling satu tuh sebenarnya bukan perangnya ya. Karena kalau kita ngeliat dari sisi perang itu kalau dampak ke market tuh nggak signifikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat perang itu yang kalau kita secara historical itu ya rata-rata 5 sampai 20% gitu ya. Cuman yang jadi PR sekarang ini kan sebenarnya yang paling jadi concern itu adalah masalah Selat Hormuz itu tadi kan. Karena si Selat Hormuz itu kan ya Bapak Ibu mungkin juga udah familiar ya bahwa 20% dari minyak global itu kalau misalnya minyak global itu satu hari itu yang beli itu sekitar 100 juta barrel, yang lewat situ tuh sekitar 20 juta barrel gitu ya. Jadi gede sebenarnya. Kan kalau misalnya lihat strukturnya kan banyak negara-negara kayak Persian Gulf tuh di situ semua kan. Ada Arab di situ, ada Dubai di bawahnya, Oman dan lain-lain. Itu yang gede-gede semua. Ya jadi nggak bisa tuh nggak bisa lewat. Apalagi kalau kita lihat statement dari yang terakhir,
anaknya Ayatollah Khamenei yang jadi new supreme leader yang baru bilangnya ya udah ini kita bakal tutup gitu ya. Ini ibaratnya salah satu eh, strateginya Iran sebenarnya buat desak US dan juga Israel. Dan bahkan ya banyak lah statement-statement terkait dengan misalnya ya kita nggak akan serang kalau misalnya negara-negara timpang gitu. Kalau seandainya si US itu mereka mau misalnya kayak duta besarnya mereka coba let go gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya mereka blaming lah US dan Israel ini. Nah, orang pasti pertanyaan satu gitu ya. Waduh, ini Pak bakal mirip kayak tahun 1970 atau misalnya atau tahun 1990. Mungkin I can say sebenarnya secara simpelnya saya lebih ngeliat ini tuh lebih ke kayak zaman-zaman 1990. Zaman-zaman waktu itu tuh ada kayak perang Teluk gitu ya. Si Saddam Hussein itu serang ke Kuwait gitu. Cuman itu nggak struktural gitu ya. Maksudnya setelah serangan, habis itu pelan-pelan harga minyaknya tuh langsung turun gitu. Jadi benar-benar itu by moment. Kalau misalnya 1970 itu lebih struktural soalnya. Itu kan ada oil embargo kan di situ kan. OPEC itu tuh dulu kayak kontrol minyaknya tuh sangat besar. Kalau sekarang kan OPEC mungkin sepertiga ya. Kalau dulu tuh mereka sampai setengahnya tuh mereka yang pegang semua. Banyak negara-negara Timtung juga masih pegang banyak. Dan waktu itu tuh alternatif energi tuh nggak banyak. Kalau sekarang kan alternatif energinya kan udah banyak ya. Maksudnya kita udah ada energi baru gitu ya. Kita udah ada LNG juga. Sekarang udah porsinya juga udah meningkat. Nah, jadi by portion kayaknya oil tuh buat energi related tuh sekitar 30 sampai 40% dibanding dulu tuh hampir lebih dari 50% tuh. Mereka tergantung sama si minyaknya itu tadi. Jadi dari positioning itu saya lihatnya oh harusnya relatively lebih termitigasi lah ya. Nah, kalau kita lihat yang kedua juga dulu US tuh kayak dari sisi mereka punya production tuh belum sebanyak yang sekarang. Jadi mereka tuh masih sangat tergantung sama si negara-negara Timteng gitu ya. Kalau kita lihat sama sama negara-negara OPEC juga. Nah makanya tuh waktu itu tuh zaman-zaman itu si minyak itu naiknya dari 1970 ke 1980 tuh bisa sampai 13 kali. Dulu 72 tuh 3 dolar per barrel naik jadi sampai 39 dolar per barrel gitu. Jadi itu strukturalnya panjang sih. Jadi intinya waktu itu ada kayak kan waktu itu kita sempat sistemnya itu kan modelnya nama pakai kita pegging sama gold gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cetak uang, kalian punya emas nggak gitu dibilangnya diaturnya kalian mau punya emas nggak. Nah jadi kalau misalnya punya emas ada uang boleh cetak. Nah habis itu kan sistemnya kan di band kan. Habis itu ada chaos lah di market. Nah, jadi habis itu yang bikin juga akhirnya kan harga minyak di 1970 ada eh, currency spike up, inflasi spike up gitu ya. Cuma pertumbuhannya nggak muncul gitu, pertumbuhan ekonominya nggak muncul. Jadi itu yang orang bilang namanya stagflasi. Ketika misalnya si pertumbuhan ekonominya nggak muncul, inflasinya tinggi gitu. Dan banyak PR-nya gitu. Si bank sentral tuh nggak bisa beresin juga karena dulu sistemnya tuh model yang kayak tipikal-tipikalnya gaji itu semuanya ditembak sama inflasi. Nah, jadi kan gaji naik, waduh, inflasinya tinggi, ekonominya jatuh gitu, karena kan income-nya naik. Jadi beresinnya panjang sebenarnya, dan itu bisa dibilang kayak bertahun-tahun. Nah, itu yang saya bilang sih sebenarnya kayaknya kalau 1970 menurut saya kayaknya belum ya, maksudnya beberapa checklist itu belum kejadian, minyak belum setinggi itu, sekarang alternatif energi juga udah lumayan banyak. Jadi em, itu sih sebenarnya kekhawatirannya. Nah, cuma kalau kita ngomongin kayak seperti 1990 misalnya, harusnya momentum rebound-nya ada gitu ya karena harga minyak ini kan sekarang udah tinggi ya. Cuma emang tetap ya fokusnya nih kayak gimana nanti buat si Selat Hormuz ini mitigasinya akan seperti apa. Karena ya mungkin orang kan selalu bilang gitu ya, ah bisa tuh Pak diangkat dari darat gitu ya, harusnya nggak ada masalah. Cuman itu kan lewat-lewat padang pasir ya, itu benar-benar kayaknya mau kita ada investment sekarang pun butuh waktu gitu ya. Walaupun sempat ada pipa, cuman kan pipanya kan total kan paling cuman Arab punya 4 juta per barrel, Oman punya 1 juta. Jadi cuman cuman ketolong 5 juta doang sebenarnya. 15 juta ini masih mandek. Nah, ini kita coba liatin sih sebenarnya sih Selat Hormuz itu seperti apa ya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya Pak saya lakukan gitu? Ya, ini karena berhubung juga lagi libur panjang, which saya juga kalau kita ngeliat zaman-zaman tahun lalu itu
libur panjang ini kan biasanya banyak kayak sesuatu tuh yang kayak surprise-surprise gitu ya. Nah, zaman-zaman waktu itu Trump itu kan kasih tarif. Nah, ini saya, aduh, saya nggak nyaman gitu. Akhirnya, tuh biasanya saya kurangin posisi saya dari saham. Jadi kalau misalnya kemarin ada rebound-rebound tipis, itu saya lepas gitu misalnya, yang nickel related bisnis ya. Cuman kalau yang misalnya gold, kalau kita lihat secara historis gini sih, zaman-zaman 1970 sama 1990, itu beliefnya gold play sama oil play itu masih salah satu yang sebenarnya perform gitu ya kalau kita lihat. Ya mungkin nih kita lihat kayak contohnya di US lah, kayak Exxon, Chevron, RDS, Royal Dutch Shell tuh performanya bagus gitu ya. Jadi saya lihat nih marketnya turun, mereka share price-nya naik gitu. Jadi saya masih punya belief, oh ini oil harus masih menjadi tesis yang menarik. Jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat kayak company-company di Indo, em, mereka nggak punya direct exposure yang spesifik kalau kenaikan harga minyak. Karena rata-rata kontraknya itu modelnya di fixed price gitu ya, indeks. Jadi harga minyak naik pun nggak signifikan buat mereka. Nah, cuman yang kayak modelnya yang salah satu yang saya favor ini kan adalah El Nusa ya. Kalau saya sih masih punya belief yang lumayan positif gitu, karena mereka tuh bukan tipikal oil play yang benar-benar kayak cuman harga minyak naik mereka bakal positif. Cuman mereka volume play, karena kan orang lagi dorong lifting kan. Nah, jadi tesisnya masih ada nih. Saya lihat kalau misalnya seandainya minyaknya ini bisa panjang, pemerintah pengen bangun storage, pengen dorong lifting, intinya kan udah masalah ketahanan energi ini tuh jadi something yang pemerintah tuh udah mulai, wah ini nggak bisa nih, apapun itu kita bakal kerjain. Nah, ini saya lihat sebenarnya secara tesisnya struktural lebih kuat. Nah, jadi kalau yang di itu ya saya masih berani sebenarnya buat kayak melakukan oh ini ada koreksi ya masih ambil gitu. Jadi saya masih walaupun sangat kecil ya. Jadi karena in total nih portofolio saya ini sekarang cuma 25%. Saya kurangin porsinya. Jadi itu ya sambil pelan-pelan kita tunggu data yang bagus dulu ya maksudnya. Ya mungkin kan ada statement yang kayak greed when other fears, fears when others greed. Pak, ini sekarang momen yang bagus gitu. Cuman ini saya belum ketemu nih. Data positifnya nih belum ketemu. Nah, itu dari globalnya ya. Nah, balik ke Indonya, ini kan saya bilang nih, ini sampai bulan Mei, saya itu nggak mau terlalu banyak exposure sebenarnya. Karena ya kita lagi tunggu-tunggu sebenarnya masalah MSCI. Cuman terakhir sih pemerintah bilang udah kasih proposalnya ke MSCI. Kalau saya sih dari point of view-nya masih sama gitu ya. Maksudnya MSCI sih kayaknya kita nggak bakal diturunin ke frontier market gitu ya. Paling ya bobot kita kemungkinan karena ada penyesuaian free float ya paling diturunin. Harusnya sih positif ya. Dari sisi MSCI sih saya lihat harusnya positif. Cuman yang saya agak takut sekarang itu adalah masalah eh, downgrade obligasi. Ini lebih lebih worried lagi sih sebenarnya ya. Karena message-nya gini pasti. Kan kemarin data belanja negara kita tuh yang APBN nggak bagus ya di Februari kan. Itu tuh kita udah defisit tuh sekitar 0,5% gitu ya, 0,5% buat 2 bulan. Padahal tuh biasanya kalau di awal-awal itu kan pemerintah spendingnya belum jor-joran. Biasanya tuh di situ tuh uang-uang masuk gitu ya. Mereka biasanya cari uang juga, terbitin obligasi. Jadi spendingnya belum banyak gitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang, wih, apalagi dari kondisi sekarang yang kalau kita cek di APBN kita itu kan kemarin orang banyak yang concern ya, wah defisit nih bisa tembus nih 3%. Pak Purbaya pun udah bilang gitu, kalau seandainya buat dari harga minyak itu bisa rata-rata stabil di level 92 barrel, kan asumsi di APBN kan 70 kan. Nah ini defisit kita bisa tembus 3,6%. Nah, itu PR tuh sebenarnya. Jadi itu yang saya agak lumayan worried karena satu kenaikan harga minyak eh, $1 per barrel itu bisa dampak ke defisit kita tuh 7 triliun. Karena subsidi kita banyak gitu ya. Kita tuh Indonesia tuh konsumsi itu kalau nggak salah tuh 37 juta eh, kiloliter deh per 1 tahun. Cuman setengahnya lebih 23 jutaan kalau nggak salah itu impor. Nah, jadi, waduh, ini size-nya segede apa gitu ya. Apalagi kalau seandainya nanti pemerintah ngeliatnya ini struktural, ini ada potensi mereka naikin gitu ya. Inflasinya nih, inflasi yang sebenarnya kita juga udah agak takut gitu ya. Karena inflasi ini pasti kena kemana-mana. Logistiknya pasti bakal kena gitu ya. Daya beli masyarakatnya juga pasti bakal kena gitu. Karena barang-barang pada naik semua.
Kalau kita lihat dari sisi suku bunga pun bakal kena gitu karena bank bakal naikin suku bunga gitu ya, eh, buat jaga biar ekonomi nggak terlalu panas. Jelek lah si cerita si inflasi ini, jelek lah. Itu yang saya sebenarnya masih agak hati-hati sih. Jadi ada faktor-faktor yang sebenarnya belum sepenuhnya terprice in dari posisi sekarang. Makanya kan kemarin si Pak Purbaya ya good things-nya adalah kan kemarin lumayan kaku kan ngomongin bahwa oh nih kayaknya MBG ini nggak apapun itu kita nggak mau pangkas. Cuman kalau statement terakhir Pak Purbaya bilang bahwa ya MBG ini kita bisa akan coba lihat lah mana yang sebenarnya nggak produktif, mana yang kita bisa coba kerjain gitu ya. Nah jadi APBN ini sepenting itu ya. Kalau buat saya pribadi ini APBN ini sepenting itu. Karena kalau seandainya nanti rating obligasi kita diturunin, wah ini kena semua gitu ya. Jadi dolarnya bakal melemah karena yang asing-asing yang pegang obligasi Indonesia pada cabut semua. Dolarnya tuh bakal ada melemah signifikan, berarti yield obligasi kita jadi lebih tinggi. Kalau yield obligasi kita lebih tinggi, berarti kan surat bunga pemerintah lebih tinggi, surat bunga korporasi akan lebih tinggi. Kita mau nyari uang dari obligasi udah mahal gitu. Jadi biaya investment cost-nya tuh jadi mahal semua. Nah, jadi itu yang saya masih agak lumayan worried ya. Cuma waktu itu ada yang tanya gitu, aduh Pak, kenapa sih misalnya Indonesia di defisitnya nggak boleh lebih dari 3% gitu ya, Amerika boleh 5%. Kalau kita lihat Jepang yang utangnya gede juga banyak. Karena strukturalnya agak lumayan beda sih. US tuh kan kayak transaksinya tuh banyak pakai dolar kan. Banyak pakai dolar dan kalau kita ngelihat dari sisi mereka punya interest ke revenue-nya itu, dia porsinya lumayan kecil. Itu kalau nggak salah tuh nggak nyampe 10%. Nah, beda sama Indo. Indo tuh kalau nggak salah tuh pendapatan kita sama yang buat bayar bunganya aja itu kayaknya sekitar 20%. Jadi porsinya tuh lebih tinggi dibandingkan sama negara-negara yang lain. Nah, itu yang pertama. Kedua, Indonesia tuh nggak bisa print USD. Indonesia tuh kalau mau bayar utang tuh dia kita cuma bisa print rupiah. Nah, jadi agak beda nih strukturalnya kalau kita bandingin sama sama Amerika contohnya. Kalau Amerika kan utangnya utang USD mereka bisa beresin. Nah, sama yang ketiga, kalau kita ngomongin kayak cara bayar utang tuh apa sih, Pak? Punya uang gitu. Uangnya dari mana? Pajak. Amerika, Jepang itu tax to GDP-nya tuh tinggi dibandingkan Indonesia. Indonesia paling cuma 9-10% kan. Jadi banyak yang ibaratnya nih cara kita dapat uang buat beresin itu tuh masih banyak resiko gitu. Jadi waduh, ini ibaratnya nih kalau misalnya kita ngedudil kayak waduh, dia income-nya naik turun nih misalnya. Kadang diversifikasi pendapatannya nggak terlalu banyak. Nah, jadi agak beda. Nah, ini yang saya sebenarnya agak hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu sih dari sisi marketnya. Em, apa yang sebenarnya saya lakukan kalau Bapak Ibu sangat konservatif dari posisi yang sekarang, kalau saya sih sebenarnya ntar dulu ya, maksudnya kalau buat punya posisi sih kayaknya ntar dulu. Ya, mendingan sih liburannya tenang gitu ya, liburannya tenang dibanding kayak kita tiap hari bolak-balik ngeliat market sama istri kena semprot gitu ya. Habis itu eh, mood kemana-mana juga nggak enak. Ya mendingan sih ya posisinya sih sangat seminim mungkin ya. Cuman ini udah balik ke profile risknya Bapak Ibu semua. Cuman so far sampai saat ini saya belum lihat banyak katalis positif ya. Play yang saya bilang menarik masih sama sih. Ini masih gold dan oil. Itu yang convictionnya lumayan tinggi. Banking nanti dulu karena dia tipikal yang nempel market. Bobotnya gede, asing cabut, mereka juga bakal kena. Consumer juga trennya lagi nggak terlalu bagus. Hati-hati dulu. Retail juga masih belum, farmasi juga belum. Ya rumah sakit sih lebih defensif sih. Bisnisnya harusnya lebih jalan ya. Cuman ya so-so juga. Maksudnya kalau kita lihat dari sisi return nggak kemana-mana. Jadi itu sih Bapak Ibu ya, saya alatnya lebih heavy banyak. Itu yang the oil sama gold tuh yang saya lihat sih harusnya masih masih lebih perform ya. Oke, mungkin itu aja ya. Saya langsung bahas ke newsnya dulu ya. Em, langsung dari newsnya, hmm, ya ini karena kan gini ya, maksudnya pertanyaan adalah kayak apa? Emang si simulasinya gimana Pak? Bisa nggak sebenarnya dari si Hormuz itu kekat sampai misalnya misal benar-benar ditutup secara full itu harga minyak bisa naik banyak. Itu possibility-nya ada. Karena kalau seandainya tuh Hormuz ditutup, habis itu negara-negara yang kayak Saudi Aramco kena, alternatif LNG kayak kemarin Qatar Energi kena gitu ya. Serangan-serangan itu yang bikin kayak, aduh, ntar dulu deh saya nggak berani produksi dibanding saya kena serang, ntar dulu deh semuanya gitu ya. Jadi mereka stop gitu ya. Nah,
posisi sekarang ini kan sebenarnya masih banyak ketolong karena beberapa negara itu masih punya, mereka punya apa ya? Mereka masih punya kayak cadangan gitu di negaranya, kayak Jepang 250 hari. Ya cuman Indonesia cuma 20 25 hari gitu ya. Kita jauh lah di bawah negara Asia, Malaysia, Singapura tuh 90, Malaysia kayaknya 50, Thailand, Vietnam kita di bawah lah. Nah, jadi kita pasti lebih se-BU itu tuh, maksudnya buat ke harga minyak. Nah, jadi biasanya kalau nanti pelan-pelan depleted tuh, kayak kayak cadangan minyak masing-masing negara, nah itu demand tuh pasti udah tinggi banget ya. Nah, jadi possibility-nya sebenarnya kayak sampai $150 itu saya lihat ada sih. Jadi itu dari em, harga minyaknya. Apalagi kan orang kan waktu itu sempat ngebahas kan, aduh Pak santai lah, nggak usah takut. Itu si International Energy Agency aja kan punya cadangan banyak gitu kan, mereka bakal rilis. Amerika pun juga kemarin rilis gitu. Cuman ini simple ya, maksudnya coba kalau kita ngeliat secara struktural, itu kan si Amerika kalau saya tuh dia pegang tuh 172 juta barrel kan. Si International Energy Agency ini tuh pegang 400 juta, berarti total 600 lah. 600 itu kalau misalnya kita ngomongin dari kayak demand oil itu, sehari itu tuh sekitar 104 juta barrels. Jadi 600 itu cuma cover 6 hari. Oke, assuming yang kena disruption-nya doang. Kita bisa bilang bahwa 20% lah, berarti 20% ini nggak masuk gitu ya. 20 juta barrel ini hilang. Asumsilah kita ibaratnya positif gitu ya. 5 jutanya masih bisa di cover sama pipanya Iran dan Oman. 15 juta barrel hilang. Berarti kan artinya nih 600 juta itu buat cover si 15 juta itu tadi yang hilang. Ya itu cuma 40 hari gitu. Jadi kalau misalnya ini perangnya makin panjang, wah itu beberapa negara tuh yang punya storage-nya terbatas, cadangan terbatas, itu pasti udah BU habis-habisan sih. Jadi mereka pasti bakal bakal kejar nih si si minyaknya ya. Jadi itu sih saya agak agak eh, minyak lebih tinggi ini kan sekarang kan 100 kan. Kalau lebih tinggi lagi pasti marketnya koreksi lagi tuh. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya bisa naik ke 100, saya lihat sih masih bisa. Jadi itu ya data juga kemarin nggak bagus ya. Pengangguran di Amerika udah naik. Kemarin juga Amerika baru revisi turun pertumbuhan ekonomi. Bahkan kemarin tuh udah ada yang mempertimbangkan bahwa resiko resesi ini lagi meningkat. Nah, resiko resesi itu kan artinya kan ya ekonomi 2 kuartal berturut-turut kan eh, negatif ya secara quarterly ya. Nah, itu yang ruang ke situ sih sebenarnya ada gitu ya. Jadi posisi resesi sekarang. Kemarin tuh bilang tuh probability resesi di US itu tuh udah sampai 32%. Nah, jadi itu ya data nggak terlalu bagus. Sama satu, intinya orang kalau kita ngomongin tahun ini, saya coba cek datanya terakhir ya. Di Bapak Ibu bisa lihat tuh di eh, Fed Watch Tools. Jadi dia tuh intinya bakal ngeliatin kayak tren pangkas suku bunga tuh gimana. Udah hampir nggak ada, udah 50-50. Dulu orang masih bisa bilang dua kali itu udah pasti gitu ya. Tahun ini kita bakal pangkas 2 kali. Cuman kemarin 1 kali aja probability cuman sekitar 11% kalau nggak salah. Kalau yang pangkas 1 kali itu 50-50. Jadi benar-benar kayak cuma 50% 50% gitu. Jadi aduh nih kalau misalnya kebijakan ekonominya lagi bakal ketat gini, ya biasanya tipikal yang kayak aset kayak saham nih nggak terlalu suka sih. Volatility-nya nggak mau tinggi, alokasi asetnya tuh eh, volatility tinggi, liquidity-nya ketarik semua. Nah ini pasti jadi sentimen negatif ya. Em, ini nanti Bapak Ibu bisa baca yang menarik lagi adalah em, iya, paling itu ya. Oh, ini lumayan PR sih. Ini kemarin tuh si investor kan lagi coba liatin kan tensi dagang antara US sama beberapa negara lain. Salah satu ada Indo, namanya di situ. Intinya tuh si US maju. Kan kemarin kan dari Mahkamah Agungnya bilang yang kebijakan reciprocal tarif kalian tuh nggak sah ya. Yang reciprocal tarif kan itu tarif yang ke negara-negara masing-masing ya. Indo dikasih misalnya 19%, China 32%, UK misalnya berapa persen itu kan reciprocal tarif kan masing-masing. Nah, cabut. Akhirnya si Trump bilang, yaudah deh kita kasih global tarif aja 15%. Oke, sentimennya bagus. Nah, cuman kemarin si Trump tuh timnya tuh banding lagi. Mereka bilang
Oh, kita mau masukin deh yang pakai Trade of Act tahun 1974 yang Section 301. Kalau negara lain itu bandel, mereka lihatnya tuh nggak fair sama kita boleh loh kasih reciprocal tarif. Mereka jadi majuin itu sekarang. Nah, itu kalau seandainya nanti itu bisa di-approve gitu ya. Wah, ini PR juga sih. Ini double double blow buat ekonominya ya. Kita kena minyak, kita kena tarif lagi gitu. Udah 15 jadi 19%. Aduh, ini eh makanya ini belum banyak katalis positif sih ya. Jadi dari sisi global saya masih agak hati-hati dulu. Em, ya ini cadangan devisa kita turun. Ya ini yang kenapa kita bilang secara ketahanan pun kita udah relatifly terbatas ya. Dulu tuh kita punya kayak kemampuan covernya itu tuh bisa sampai 7 kali bulan import, bisa 6 sampai 7 kali buat bayar utang gitu. Cuman cadangan devisa peluru kita buat jaga si nilai tukarnya ini udah mulai terbatas gitu ya. Nah jadi kalau rupiahnya ini kena, kalau nanti kita juga di downgrade misalnya rating obligasinya. Wah ini pasti bakal bakal kena ya. Maksudnya rupiah nih udah peluru buat nahannya terbatas gitu ya. Terus habis itu dari sisi strukturalnya defisit kita juga makin lebar. Ini pasti rupiahnya bakal kena sih. Biasanya nih kalau rupiahnya ini biasanya nggak bagus. Ini biasanya tuh yang kayak tipikal-tipikal yang bobot-bobotnya gede, yang nempel indeks, yang kayak banking misalnya. Itu pasti bakal kena semua gitu. Jadi agak hati-hati dulu sih yang buat apa ya kayak yang gede-gede gitu ya, telco, consumer gitu ya, yang biasa itu nempel indeks itu agak hati-hati dulu. Nah, yang saya bilang nih kemarin defisit kita 0,5% dari PDB. Eh ini Bapak Ibu harus benar-benar pantau sih rilis data APBN ini ya. Kalau nanti Maret ibaratnya naik lagi signifikan, waduh, kita udah makin pusing deh tuh. Ini yang kemarin di Pak Purboe bilang bahwa kalau misalnya nanti harga minyak rata-rata bisa 92, nah ini defisit bisa 3,6%. Wah, ini udah ini sih, udah agak hati-hati dulu ya. Ya ini cuman ini aja penjualan mobil bekas itu tumbuh, consumer confidence itu juga belum terlalu bagus sekarang. Hmm, oh ini sawit ya, sawit ini lagi moodnya lumayan bagus ya. Jadi eh, positif saja kan harga sawit kan sekarang lagi lumayan naik ya. Saya juga kemarin baru ngobrol ketemu sama beberapa company sawit. Jadi intinya sih sebenarnya kan kalau sawit ini kan salah satu besar ini kan itu adalah biodiesel salah satunya. Nah, jadi kalau misalnya dari posisi sekarang harganya bisa tembus 100, ini ada insentif secara ekonomi orang pakai sawit. Jadi itu yang sebenarnya jadi mood atau cerita yang positif ya buat sawit ya. Cuman kalau saya sih pribadi nggak terlalu ini ya. Ini kalau saya lihat nih lebih ke noise-nya aja karena nanti once misalnya harga sawitnya itu bakal turun, jadi strukturalnya nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Ini pure kayak noise aja dari sisi harga minyak. Nah, jadi kalau misalnya harga minyaknya misalnya drop, ya pasti nanti kan CPO-nya kan bakal bakal kena semua kan. Makanya saya lebih suka kalau yang kayak oil pun juga saya nggak ngambil yang punya exposure jualan upstream gitu, jualan minyak. Ambil yang infrastrukturnya gitu, yang kayaknya menurut saya sih lebih strukturalnya lebih kuat. Kemarin ada update rokok ilegal. Nah, ini sebenarnya rokok ilegal ini sektor rokok saya salah satu sektor yang sebenarnya lumayan favor ya. Karena secara industrinya sama praktik di lapangannya lumayan dikerjain tuh. Jadi kalau kita ngelihat sekarang tuh ada 369 juta batang itu yang udah disita. Secara angka tuh udah naik 2 kali lipat gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dibandingin sama konsumsi rokok kita yang setahun 300 miliar batang, itu sangat sedikit sebenarnya. Cuman ini pemerintah serius gitu ya. Lalu pemerintah kan nyari uang juga kan. Mereka mau nggak mau tuh harus dikejar si rokok-rokok ilegal ini. Buat genjot mereka punya cukai. Jadi itu, oh ini juga penting sih. Kan intinya gini sih, kan orang bakal lihat attractiveness obligasi Indonesia ini ada apa enggak sih. Salah satu yang dijadiin proxy itu adalah namanya bid to cover. Intinya kayak bid yang masuk sama supply yang ada. Saya ibaratnya pemerintah butuh uang 1 triliun, yang beli cuma 1,5 triliun, itu namanya bid covernya 1,5 kali, simpelnya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat Indo sekarang, itu ibaratnya kayak bid to covernya tuh udah turun terus gitu ya. Attractiveness obligasi kita tuh susah. Waduh, kalau seandainya misalnya kita nggak, misalnya nanti ya kita nggak tahu ya posisinya tiba-tiba bid to cover kita drop significant,
ya kita mau nge-finance kita punya belanja itu dari mana gitu ya, kalau misalnya nggak dari utang ini tadi. Nah, kalau seandainya bid covernya juga makin rendah, berarti kan artinya demand nggak setinggi itu. Nah, mau nggak mau pemerintah harus kasih yieldnya gede itu. Bunganya harus kasih gede. Nah, bunga kasih gede, bensinnya pakai pajak, makin ini lagi ya, makin chaos lagi ya. Itu yang saya sebenarnya masih masih hati-hati dulu sih. Ini buat ke market lumayan konservatif ya. Nah, ini akhirnya berapa negara, berapa company itu buyback gitu ya. Mika kemarin buyback, TPIA juga naikin produksi. Kemarin ada TPIA naikin mereka punya produksi. Cuma petrokem ini hati-hati ya. Bisnis petrokem ini kan base-nya adalah nafta. Nafta ini tuh biasanya sangat relate sama oil gitu. Jadi kalau misalnya harga minyak naik, ini nggak bagus buat ke petrokem bisnis ya. Pasti harga-harga kayak plastik, packaging, semua produk gitu ya, olefin, profilin, semuanya pasti bakal bakal naik signifikan. BNI bakal buyback dan bagi dividen. Itu 65% dari mereka punya laba. Yieldnya masih oke ya Bapak Ibu ya, 8,24%. Nah ini udah takes-nya udah ke Bapak Ibu sih. Mau kalau mau kejar yield, oke. Cuman itu ya, maksudnya terlepas dari short term ini, market masih belum terlalu, moodnya masih belum terlalu bagus. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu punya time frame-nya panjang, at least kalau sampai 2026 akhir, 2027, sebenarnya cicil bertahap pun masih oke gitu ya. Cuman tetaplah selalu sediain cash-nya. Cash-nya tuh harus ada gitu. Sayang misalnya ada potensi misalnya market sekarang 72 bisa ke 65 gitu. Kita bisa ambil lebih bawah lagi. Bisa rebound juga, bisa juga gitu ya. Makanya saya bisa dibilang tuh kalau di posisi sekarang harga udah murah masih berani sebenarnya saya beli gitu ya. Cuman tetap nih, cash-nya tuh saya masih tebel banget ya. Nanti kalau datanya udah mulai bagus, saya baru langsung agresif tuh naikin posisi. Telkom mau lepas Ad Medica, nggak ada yang spesifik ya. Ini cuman kayak apa restructuring bisnisnya aja. Intinya mereka pengen fokus ke core. Inco lagi ajuin revisi RKB. Nah ini kalau misalnya jalan harusnya bakal bagus ya. Cuman agak hati gini sih. Jadi kan kalau kita ngeliat analis itu di forecast-nya yang di Bloomberg, itu tuh mereka masih masukin kayaknya asumsi buat produksi itu tuh sekitar 20 juta. Nah, jadi kalau misal 20 juta itu di approve cuma 30%, berarti kan cuma 6 juta. Emang lebih tinggi sih dibandingkan zaman-zaman tahun 2005. 2005 kayaknya sekitar 2 juta atau 3 juta. Nah, cuma mereka asumsinya tuh masukin angkanya tuh si 20 juta itu tadi. Nah, jadi kalau sampai ke diskon 70%, nah ini juga jadi nggak terlalu positif sih. Makanya nih nikel-nikelan juga lagi banyak yang kena ya. Jadi itu ya. Cuman ya itu ya, maksudnya kalau nikel ini kenapa saya juga kemarin ngurangin exposure gitu ya. Karena pemerintah sempat kasih state bahwa ada kemungkinan nikel ini kan salah satu ceritanya kan kemarin adalah masalah cut RKB kan. Cut RKB, demand-nya itu bakal tinggi, barangnya terbatas kan. Nah, cuman kemarin pemerintah bilang, waduh ini kayaknya mungkin tengah-tengah kita bakal naikin ya. Ada kemungkinan kita naikin karena di domestik pun demand-nya itu sekitar 400 juta gitu ya. Impor Filipina nggak bisa cover. Kalau misalnya cuma 250 juta, demand dalam negerinya 400, kurang dong barangnya. Nah, ini yang saya sebenarnya masih ini ya, agak hati-hati dulu sih. Jadi itu Adaro kemarin buyback, cuman to be honest ya, saya sih nggak fansnya Adaro ya. Karena ya bisnisnya ini masih em, bisnis utamanya belum jalan semua sih. Jadi yang masalah transfer listrik sama yang em, dia punya hydro itu belum belum jalan. Jadi pure cuman kontraktor aja sekarang. Jadi itu Adaro, BCA kemarin bagi dividen, oke lah ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bagi sekitar 336 per saham. Ya ini cuma sedikit aja dari sisi harga komoditi. CPO moodnya lagi lumayan bagus. Komoditi-komoditi metal mining kayaknya lagi sideways sideways saja. Batu bara juga moodnya bagus ya Bapak Ibu. Batu bara moodnya bagus karena alternatif ke oil salah satunya adalah batu bara. Apalagi kalau kita lihat kan ya kemarin juga Trump bilang kayak oh yaudah nih boleh nih clean coal oke gitu ya. Jadi clean coal apa sih sebenarnya biasanya kayak tipikal yang CV-CV-nya tinggi. Yang batu bara yang S kontennya rendah biasanya kayak habis itu mereka punya calorific value itu tinggi, lebih aman, lebih bersih lah. Makanya itu kayak positif buat ke kayak ITMG gitu ya. Batu bara ya. Ya, kalau pengen punya exposure sih boleh sih. Cuman itu bukan convection saya yang tinggi sih. Saya ada cuman sangat sedikit sih kalau batu bara ya. Jadi itu
Ya ini kita ngeliat ya dari posisi market yang sekarang kayaknya kita lebih heboh ya. Kita kayaknya turunnya lumayan dalam sendiri. Cuma emang kombinasinya banyak sih. Maksudnya cuman kalau kita ngelihat kan kalau kita ngomongin buat investment itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang namanya systematic risk, ada yang namanya unsystematic risk. Atau namanya itu resiko spesifik namanya. Kalau namanya resiko sistematik, misalnya kayak gini simpelnya. Kalau misalnya ekonomi jatuh, ISG turun 5%, saya juga turunnya 5%. Nah, kalau saya turunnya 7%, 2% itu adalah resiko spesifik. Apa nih yang bikin saya turun lebih dalam gitu misalnya? Oh, company-nya ternyata utangnya gede. Company-nya kemarin bermasalah, company-nya PKPU. Kalau Indonesia turunnya itu jauh lebih dalam dibandingkan yang lain, ada resiko spesifiknya. Apa? Masalah APBN kita. Itu yang benar-benar, waduh, itu benar-benar kita harus coba liatin sih. Karena size-nya obligasi ini kan kalau kita bandingin sama market equity ini kan jauh banget ya. Ya mungkin kita tuh transaksi tuh sehari ya 20 triliun sekarang ya. Mereka tuh bisa lebih gede sih, 5 sampai 10 kali lipat lebih gede. Jadi kalau asingnya ini keluar semua dari obligasi, waduh, ini PR sih. Nah, ini yang sebenarnya kalau rupiahnya melemah tuh asing tuh udah nggak mau tuh masuk suatu negara. Mereka, aduh, saya nanti masuk untung 7%, rugi 8%, nilai tukarnya mending saya tar dulu, tunggu stabil dulu sih nilai tukarnya. Jadi itu ya. Batu bara udah bagus, moodnya udah naiknya udah 26,6% year to date. Boleh punya exposure nggak? Ya boleh sih Bapak Ibu, ini moodnya lagi lumayan bagus juga. Apalagi kalau minyaknya naik, batu bara sih bakal positif ya. Cuman itu ya fokusnya tuh ke company-company yang sebenarnya RKB-nya nggak dipangkas. Karena mereka enjoy dari kenaikan harga batu bara ya. Karena RKB ini gini kan, maksudnya kan kita kemarin 797 juta ton pangkas jadi 600. Ya, banyak juga yang kena gitu. Cuman banyak ada juga yang nggak kena. Nah, fokus ke company-company itu aja. AADI saya oke. ITMG, Bapak Ibu juga boleh coba diliatin gitu ya. Karena dia kan CV-nya tinggi kan. Em, itu sih, ini kayaknya cuma dua doang sih. Saya yang agak PE, AADI sama em, ya, ADI sama ITMG boleh dilihat. Bumi juga sebenarnya menarik ya. Kalau saya personally ya, saya sih ngeliatnya Bumi ini sebenarnya ceritanya menarik ya. Cuman ya mungkin karena sentimen-sentimen soal MSCI ini sekarang lagi nggak terlalu bagus. Cuman itu ya, saya sih coal nih belum, convictionnya masih belum terlalu bagus ya. Karena pemerintah nih menurut saya pribadi selain terlepas dari harga batu bara nih naik ya. Cuma sektor coal nih kayak nggak didukung sama pemerintah gitu ya. Karena kemarin ya banyak lah kayak kemarin kan ada masalah bea ekspor itu bakal dinaikin. Masalah kebijakan harga kita yang dipakai HBA itu jadi PR juga. Sekarang nanti misalnya tahun depan itu kita kalau bisa tuh jangan banyakkan jual keluar, jual ke dalam namanya domestic market obligation itu PR juga gitu. Jadi terlepas dari harga komoditinya banyak, cuman pemerintah nih di dalam nih lumayan sektornya lumayan dikejar nih sama pemerintah gitu ya. Buat buat dikasih minta royalti misalnya. Jadi itu sih. CPO ya moodnya lagi lumayan bagus ya Bapak Ibu ya karena ya harga minyaknya juga lagi naik lumayan banyak. Kemarin beberapa emiten juga kalau kita lihat itu laporan keuangannya lumayan bagus ya kayak LSIP juga kemarin lumayan bagus. Cuma saya pribadi sih kayaknya masih nanti-nanti dulu sih ya. CPO sih kayaknya masih lihat-lihat dulu ya. Karena itu sangat-sangat karena ini sektor lebih ke noise ya. Maksudnya kan ini kan kayak mereka tergantung dari sisi harga minyak naik apa enggak. Jadi ini lebih ke noise-nya. Strukturalnya saya belum lihat ada perbaikan yang spesifik sih. Karena ya banyak maksudnya kayak ini juga sektor dikejar juga sama pemerintah gitu ya. Bea ekspor, ada progresif. Mereka juga di Indo kan ada kayak kebijakan DMO juga. Mereka harus jual dulu, bikin minyak kita ke dalam, baru mereka bisa jual keluar. Dan banyak emiten-emiten itu tuh sebenarnya nggak ada exposure buat biodiesel. Hampir nggak ada. Kayaknya cuman cuman TBLA doang yang itu pun juga nggak terlalu gede ya. Cuman kalau kayak SSMS, saya kemarin ketemu mereka nggak punya exposure. Dan bahkan mereka bisa dibilang exposure malah negatif. Kenapa? Karena biaya ekspor yang keluar itu uangnya tuh dipakai buat yang adalah badan pengelola buat B50, biodieselnya. Jadi uang-uang itu yang dipakai buat subsidi sebenarnya kan. Nah, jadi mereka mereka kasih setoran, cuma mereka nggak enjoy itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya mereka aduh sebel juga. Nah, cuman kalau yang punya exposure ke biodiesel sih harusnya sih masih masih oke. Gold moodnya lagi nggak terlalu bagus, cuma emang gini sih, gold tuh biasanya emang kayak cyclicality-nya kayak zaman-zaman perang seperti ini,
orang lebih heavy banyak ambil yang aman dulu, kayak currency gitu ya. Itu udah paling aman sih. Currency itu udah yang paling aman, makanya biasanya tuh dulu-dulu pun in the short termnya biasanya demand buat dolarnya tuh yang bakal significant. Cuma nanti pelan-pelan baru udah di tengah goldnya bakal catch up di situ. Cuman saya masih ngeliat gold nih masih menarik sih. Secara struktural buying-nya harusnya masih ada gitu ya. Jadi bank sentralnya masih bakal beliin terus. Amerika saya lihat juga masih bakal print uang terus gitu ya. Jadi em, seperti itu sih. Apalagi kalau kita gini sih, ya ini saya kemarin baru baca sih artikel soal Kevin Wars. Jadi Kevin Wars ini kan adalah calon bosnya The Fed yang baru. Nanti bulan Mei dia bakal ini ya. Trump kan udah sebel banget lah sama Powell. Powell udah disuruh pangkas suku bunga lagi kemarin bang. Immediately diminta suruh pangkas suku bunga. Nah, mungkin udah sebel banget lah. Intinya Trump nih apa arah kebijakannya pasti pengennya lebih lebih longgar, bakal print uang terus. Nah, jadi itu yang sebenarnya pertanyaan adalah si Ward nih gimana? Nah, Ward nih sebenarnya agak 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 unik ya. Jadi kalau kita ngeliat di awal-awal nih kebijakannya si bosnya The Fed yang baru ini, tipikalnya dia lebih nahan-nahan. Dia tuh kritik tuh namanya quantitative easing gitu ya, bikin inflasi terlalu tinggi gitu ya. Cuman lately dia tone-nya tuh lebih dovish. Nah, saya nggak tahu sih Trump nih akan seperti apa. Cuman kayaknya sih Kevin Ward nih akan lebih mungkin somehow lebih less independent kali ya. Karena kelihatan kalau misal Bapak Ibu coba ngeliatin kasusnya Trump yang baru gitu ya, khususnya yang masalah Epstein, itu kelihatan tuh yang kayak bosnya FBI, Attorney General Pam Bondi, habis itu yang si Patel yang FBI, itu mereka benar-benar sangat melindungi gitu ya. Jadi benar-benar sangat independensinya udah hampir hilang. Nah, ini yang saya lihat kayaknya Amerika bakal bakal ada ke arah situ. Kalau nanti Wars misalnya pilih, jadi print uang makin banyak. Kalau print uang makin banyak, dollar value itu makin turun. Dollar value makin turun, ya itu salah satunya kan. Dolarnya tuh DXY itu indeks tuh bakal melemah. Nah, kalau misalnya DXY melemah, di sini komoditi jalan biasanya nih. Karena kan ya mereka belinya pakai US dollar kan. Nanti komoditi pasti jalan. Nah, jadi saya masih punya conviction yang tinggi sih buat gold ya. Nikel nggak kemana-mana, oil terbangnya juga masih banyak. Ya tahun kayaknya minggu depan pun saya lihat juga masih bisa naik lagi ya. Nah, kalau misalnya naik lagi, nih market bisa turun lagi. Ini rupiahnya ya ini kalau di 17.000 juga udah level yang alert ya. Kayaknya ini juga jadi level psikologis juga. Orang lihatnya, waduh, ini ekonomis jatuh itu. Agak hati-hati dulu. Infrastruktur nggak kemana-mana, turunnya dalam banget. Ya ini biasanya konglo-konglo lah di dalamnya gitu ya. Financials lebih stable lah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen punya exposure ke financial, menurut saya sih oke-oke aja. Karena mereka juga ada buffer dividennya sebenarnya. Ya cuman hati-hatinya gini sih, karena dia nempel sama rupiah, dia nempel sama indeks, indeks turun dia juga bakal turun. Jadi kita carilah sebenarnya saham-saham yang korelasinya itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Cuma kalau Bapak Ibu pengen ngincer dividennya, punya time frame investment sampai akhir tahun, banking masih masih sektor yang boleh coba diliatin sih. Ya cuma spesifik ya. Saya sih kalau misalnya suruh ambil banking, yang saya lagi favorite sih Mandiri. Mandiri sih saya masih suka gitu ya. Company-nya masih valuasinya masih oke, growth-nya saya lihat juga masih ada. Atau BTN ya, BTN saya lihat secara struktural juga lumayan kuat sih. Paling itu ya ini yield obligasi wajar naik. Orang minta tambahan resiko ya kalau misalnya ada ketegangan seperti ini. Jadi jualan dulu, even ibaratnya kayak obligasi yang orang bilangnya aman pun juga pada jualan semua. Kalau obligasi jualan kan harga naik ya, harga naik, yieldnya, sorry, harga turun, yieldnya jadi naik ya. Nah, jadi seperti itu sih berlakunya. Asing masih keluar terus, nanti hati-hati dulu. Wah, ini fixed income udah keluar terus, ini hati-hati banget. Ini rupiah nih jadi PR gitu ya. Jadi ini udah keluar terus nih asing nih, hati-hati. Ini rupiahnya bakal bakal kena, yield obligasi kita bakal naik ya. Which ini juga sebenarnya nggak positif buat banking ya kalau yield obligasi naik, suku bunga ada kecenderungan naik. Ya nggak usah worried-nya ya, valuasi kita masih relatively atraktif ya. Growth kita juga masih masih oke sebenarnya. Jadi itu valuasi kita juga atraktif di minus satu kali. Jadi by valuation sebenarnya indeks nih murah gitu. Jadi Bapak Ibu kalau saran saya sih sebenarnya tetap ada posisi. Menurut saya pribadi. Susah sebenarnya kalau saya bilang tuh kalau ke orang tuh timing market tuh susah gitu. Kita benar-benar kayak ambil indeks di harga paling bawah tuh akan sangat susah gitu ya. Jadi mendingan exposure-nya terbatas, habis itu pelan-pelan misalnya turun lagi, ambil lagi misalnya. Karena kita nggak tahu tiba-tiba indeksnya naik langsung satu hari 7%.
9%. Emang mungkin Pak? Sangat mungkin gitu ya. Kalau di market yang seperti ini tuh satu hari 7%, 8%, 5% ke atas tuh sangat mungkin ya. Karena waktu itu pun juga zaman-zaman itu harga minyak tuh bisa dropnya signifikan misalnya. Kayak bisa tiba-tiba $100 jadi turun langsung $70. Itu kan langsung market kan langsung reaksinya langsung positif kan. Oke, ini langsung ke emiten ya. SCMA, SCMA ya. Saya sih pribadi nggak terlalu ini ke bisnis media ya. Saya sih nggak terlalu favor. Walaupun sebenarnya nih si MTech-nya nih ambilin terus si SCMA-nya. Cuman kalau secara struktural sih saya ngeliatnya kayaknya belum dulu ya kalau SCMA ya. Kayaknya sama nih trennya bisnis-bisnis consumer goods juga biasanya mereka agak lagi cut spending kan buat ke advertisement kan. Khususnya buat yang TV-TV-an gitu ya. Terus dari mereka punya red card juga ya red card sih sebenarnya sama-sama aja. Cuman mereka harus tawarin durasi penyiaran advertisement yang lebih panjang. Jadi bisnisnya ini marginnya kalau ada compression ya. Simpelnya gini sih, maksudnya apa sih Pak yang tadi yang kayak durasi yang saya bilang tadi nih, kita mau iklan jam 7 30 detik bayar 30 juta, mereka nggak mau gitu ya. Misalnya Unilever, nggak mau 30 juta 30 detik gitu ya. Saya mendingan taruh di YouTube aja misalnya. Jadi deh saya kasih 30 juta 1 menit gitu ya. Slotnya jadinya keambil. Nah, jadi itu sih, saya masih belum. Saya kalau media sih nggak terlalu ya. Arto laporan keuangan kemarin bagus ya. Laporan keuangan bagus. Earnings-nya lompat. Lompatnya kayaknya hampir 2 kali lipat tuh. Earnings-nya Arto lompat. Usernya naik 3 juta. NPL-nya juga naik banyak. Ini boleh dilatih sih Bapak Ibu ya. Nih company saya lihat growth-nya kencang sih. Oke nih. Arto boleh coba dilihatin kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya exposure ya. Terus dia punya bagusnya adalah good things-nya cara mereka manage aset quality-nya juga jalan gitu. Jadi kredit-kredit yang bermasalah tuh NPL-nya malah turun angkanya. Kayak saya lupa deh, turunnya 60 basis kalau nggak salah. Arto nih boleh nih, boleh boleh dilirik. Laporan keuangan cakep. Ada Roa, ya saya nggak terlalu ini ya, saya udah jelasin gitu ya. Karena bisnisnya masih kontraktor, mereka kayaknya growth-nya masih so-so. ITMG ya sekarang ini ya, kalau saya pribadi sih kayaknya batubara masih nanti dulu, saya masih agak terbatas. Analisis Bloomberg pun targetnya 26 ya. Jadi itu Hermina typical lokal bisnis biasanya mereka lebih safe kalau misalnya market kayak gini exposure USD-nya dikit sih. Mereka nggak terlalu banyak kayak relate sama US dollar karena orang pasti nanti bakal pantau laporan keuangan kuartal 1. Biasanya tuh banyak PR-nya tuh ada yang kayak kerugian-kerugian nilai tukar tuh. Kalau kerugian nilai tukarnya bakal tinggi, nah itu bottom line tuh pasti bakal jatuh. Kayak bisnis-bisnis farmasi itu pasti bakal kena gitu ya. Kayak ICBP utang dolarnya banyak itu juga bakal kena. Hati-hati ya, gajah tunggal yang dolarnya banyak itu pasti bakal kena gitu. Jadi short termnya tuh pasti bakal ada kena. SSIA ya, saya waktu itu pernah bilang sih, ya saya lihat ini growth-nya nggak ada. Karena tahun lalu itu mereka banyak ketolong yang ketika si BYD masuk ke Subang, mereka bikin, mereka bisa catat tuh pendapatan mereka langsung lompat. Cuma sekarang nih eh agak susah nih, makanya target mereka jualan industrial land-nya ini udah terbatas. Kayaknya tuh kemarin berapa ya? Aduh, saya agak lupa deh. Dari 130 hektar kayaknya turun jadi setengahnya target tahun ini. Jadi growth-nya pasti bakal bakal melambat sih. Mark Dynamics nggak ada yang spesifik, ya tipikalnya lebih stable aja ya. Cuma saya nggak terlalu favor sih ya buat ini ya. Kayaknya kemarin kan sempat bagus ketolong karena waktu itu kan buat bikin sarung plastik itu kan pakai cetakan itu kan si Mark yang bikin. Kemarin sempat banyak yang obsolete gitu, nggak bisa dipakai lagi. Jadi mau nggak mau ordernya tiba-tiba gede gitu 1 tahun. Kalau cuma sekarang lebih steady sih, growth-nya lebih terbatas menurut saya. BTPS, BTPS ini sebenarnya oke ya company-nya. Cuman ya itu ya, maksudnya market kayak gini, apalagi kayak minyak bakal tinggi, wah ini kena sana sini sih. Kalau kena sana sini nih biasanya UMKM yang lebih rapuh itu pasti bakal lebih kena lagi. NPL-nya itu bakal terbang. BRI makanya kalau seandainya nanti minyak itu misalnya naik, pemerintah adjust harga minyak, misalnya habis itu dolar kita, rupiah kita melemah dalam, kita banyak impor dari luar, bisnis UMKM ambil dari luar, wah itu kena hantam sana sini sih. Jadi yang resiko-resiko banget saya kayaknya nggak dulu deh, BTPS kayaknya nanti dulu. Cepin, cepin, cepin masih oke sebenarnya ya. Saya ngeliatnya kan harga broiler ayam juga kemarin kan bagus ya. Harga broiler kan lumayan bagus. Cuma kalau pengen punya exposure ke poultry sih mending Java sih ya kalau saya pribadi ya. Kayaknya Java tuh bisnisnya lebih terdiversifikasi, porsi pangannya juga gede,
Java juga sekarang lagi gedein bisnis downstreamnya, which yang marginnya tuh lumayan tebel gitu ya. Dan so far kayaknya reach out-nya bagus ya, karena porsinya mereka naik terus, acceptance di marketnya juga bagus ya si Java nih. BNI jalan mau buyback gitu ya, positif buat ke company-nya. Cuman ya ini ya BNI ini ya defensif lah ya. BNI ini sangat-sangat defensif. Cuma ya good things-nya buat BNI adalah dia bisnis modelnya kan udah shifting kan. Dia udah nggak berani ambil yang risiko-risiko dulu gitu ya. Jadi mereka lebih prefer intinya secara risk adjusted NIM, intinya secara profit di compare sama risikonya itu manageable. Makanya mereka banyak ambil korporasi yang modelnya pakai base-nya payroll gitu ya. Ya defensif lah, sangat defensif. Cuman growth-nya nggak terlalu ini sih. Kalau growth sih kayaknya lebih suka ada BTN sama Mandiri masih. Energi ini bisnisnya sebenarnya kan harusnya ketolong ya. Wah, harga minyak naik, harusnya energi naik. Cuman ya itu ya. Ini kan company yang saya udah pernah bahas juga, valuasinya tuh bahkan dua kali lebih mahal dibandingkan sama si Medco gitu ya, secara EV EBITDA. Jadi saya lihat kayaknya, udah hati-hati deh. Ini masih masih ada resiko sih. Valuasi masih lebih lebih premium ya energi ya. Walaupun ya ini ya secara bisnis tuh improvement di top line, bottom line ini company-nya kelihatan gitu ya. Karena ya pemerintah kan dorong gitu ya, dorong lifting, terus habis itu energi juga kemarin banyak kontrak-kontrak negosiasi ke pemerintah. Jadi secara strukturalnya lebih lebih bagus. Misalnya kayak contohnya dulu mereka punya WK wilayah kerja atau sumur itu kontraknya misalnya gross split, minta jadi cost recovery, itu bakal bagus buat company-nya, mereka expand keluar. Energi harusnya sih positif ya. Cuman valuasinya aja sih. Valuasinya saya agak agak kurang nyaman sebenarnya. Aman, ini nggak ada spesifik sih. Cuman emang kemarin tuh salah satu shareholdersnya tuh lepas ya. Walaupun nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman aman, saya lihat sih gini sih. Nanti kalau laporan keuangan kuartal 4 masih punya belief yang positif. Karena banyak kos-kos mereka tuh yang buat eksplorasi tuh udah keluar semua. Jadi mereka nggak usah ada kayak keluar kos-kos lagi seharusnya di fourth quarter. Sama tahun depan pun juga harusnya sih bakal bakal bagus ya. Jadi itu aman ya. Cuman ya saya sih nggak sentuh dulu ya. Metal mining nih ya indirect exposure kali ya. Maksudnya dari perang-perang ini agak terbatas ya sebenarnya ya potensi apa saja. Karena ya biasa ya selalu kalau misalnya ekonominya jatuh, resesi tinggi, pasti demand metal mining juga bakal terbatas. Kalau saya sih udah paling heavy udah oil sama gold dulu sih. Ini yang conviction-nya lebih tinggi ya kalau saya pribadi ya. Oh ya. Piges nih kemarin laporan keuangan nggak terlalu bagus ya. Laporan keuangan nggak terlalu bagus, cuman di atasnya bagus. Jadi kan mereka punya bisnis tuh distribusi sama transmisi kan, antara antar gas mereka beli terus mereka jualin, sama mereka ada yang kayak sewain pipanya. Nah, cuman kemarin tuh dia ada satu kasus gitu ya, mereka ada masalah, jadi ada impairment di situ. Nah, jadi itu Piga sih. Cuman yang saya lagi coba lihat ini masalah Gunvor nih. Ya, saya kemarin juga nggak nonton ya yang Piga sih. Cuman yang Gunvor ini saya belum tahu detailsnya seperti apa. Dulu kan kalau nggak salah tuh awal case-nya itu adalah dia Gunvor tuh minta sekitar 6 triliun ya kalau nggak salah ya. Jadi Pigas tuh waktu itu cuma cadangin seperempatnya doang. Karena mereka lihatnya kayaknya udah cukup nggak cover. Cuma kan Gunvor minta lebih tinggi lagi kan. Kita belum tahu nih ujungnya nanti arbitrase internasional seperti apa ya. Cuman kalau seandainya nanti ada additional provision lagi, dari angka Gunvor minta sekitar 2 triliunan, mereka eh, baru cadangin satu. Nah ini pasti kena tuh ke bottom line lagi. Itu yang jadi PR ya buat Piges. Piges kita nanti dulu sih. Saya pribadi kayaknya masih masih hold dulu ya. Dan Piges ini kan sebenarnya juga bukan bisnis yang bakal terekspos kalau seandainya kayak harga gas di Eropa tuh signifikan gitu. Karena bisnisnya biasanya lokal semuanya. Ambil gas dari lokal, ambil gas dari beberapa blok, mereka jual langsung ke end user. Nggak ada exposure sih kalau misalnya gas naik ya. El Nusa sebenarnya masih menarik sih. Mungkin orang tuh ada sedikit concern juga, nih kok labanya nggak terbang-terbang banget ya, Bapak Ibu ya. Karena kan laporan keuangan kan labanya cuma 0,6% kalau nggak salah. Labanya cuma 0,6%. Orang lihat, tipis banget ya El Nusa ya. Cuman ini sih, Bapak Ibu kalau coba liatin si El Nusa itu tuh tahun lalu tuh dia dapat cash gede. Penting mereka ada kayak menang satu kasus kalau nggak salah, uangnya dibalikin. Kayaknya sama bank apa ya? Uangnya dibalikin, nah uang itu jadi interest income. Makanya ada kita bisa bilangnya itu namanya high base effect sebenarnya. Karena ada uang masuk dari interest, jadi tahun lalu itu sangat kuat. Nah, kalau ketika lihat tahun ini,
kelihatannya jadi jelek banget gitu ya. Karena tahun lalunya tuh ketolong dari sesuatu yang non operation. Cuman kalau kita buang, itu sebenarnya company masih tumbuh 30%. Jadi saya lihat nih masih masih prospektif sih ya. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, TPI nanti dulu sih kalau saya lihat nih Petrochem Petrochem kalau minyak naik nih nggak terlalu favor. NCKL ini sebenarnya menarik ya company-nya. Growth-nya juga tahun ini saya lihat sih bisa bisa di above average, bisa sekitar 30% ya. Cuman mungkin orang nih moodnya buat yang nikel-nikelan yang sentimen tadi saya bilang sih. Pemerintah bisa potensi naikin RKB lagi nanti di tengah-tengah gitu ya. Karena pemerintah demand 1 tahun ini 400 juta ton. Kalau seandainya cuma suruh produksi 250 juta ton beli dari Filipina, waduh, mendingan lokal aja yang ngerjain. Nah, jadi itu sih makanya moodnya lagi nggak terlalu bagus nih buat nikel-nikelan so far. Suri, Suri itu latex ya, buat yang sarung tangan karet ya. Spesifik sih enggak sih. Ya biasanya sih all related juga ya, jadi nggak terlalu positif. Raja bisnisnya mirip Pigas ya, mereka tuh kuat di midstream sama downstream. Nggak terlalu lah ya, maksudnya ini mood yang sekarang kayaknya mereka nggak dapat direct exposure juga dari yang perang-perang ini, agak terbatas ya. Biar PT nanti dulu, grup-grupnya PP saya lagi hindarin dulu. Inet ini ya. Saya kemarin tuh baru ketemu sama sama ini ya, sama WiFi, sama WiFi. Nah, saya ngobrol lah sebenarnya. Ini Bapak Ibu ya buat yang pegang sama WiFi ya. Ini saya agak hati-hati. Karena gini sebenarnya, saya lumayan lihat miss-nya agak lumayan banyak. Jadi kan company ini target tahun ini sebenarnya kan kalau analis itu sekitar 5 triliun bottom line-nya. Iya, assuming marginnya 60%, berarti harusnya sekitar 3 triliun nih EBITDA-nya. Nah, cuman potensi EBITDA 3 triliun itu bisa nggak tercapai. Simpel gini Bapak Ibu ya, gimana cara kayak kita nge-forecast itu kan intinya kita cari growth kan. Mana company yang dibanding tahun lalu ini ininya terbang gitu ya. Kan ekspektasinya sebenarnya si Wifi ini labanya bisa kali dua di tahun 2026 karena top line-nya naik banyak, EBITDA-nya naik banyak. Nah, cuman kemarin kan jadi bisnisnya si Wifi ini kan sekarang yang jadi biggest contribution-nya itu kan adalah yang internet rakyat, pakai fixed wireless access gitu ya. Jadi fixed wireless access pakai kabel gitu ya, habis itu mereka lempar ke modem sama tetap ada yang pakai kabelnya juga. Itu yang kayak fiber to the home. Nah, itu yang dikerjain sama si Jepang tuh ya. Mereka kan bikin sama di Wave-nya mereka bisnisnya itu kerjasama bareng Jepang. Jadi kalau seandainya mereka punya kayak jadi si apa bisnis fixed wireless access ini punya akses tuh yang terbatas sebenarnya. Jadi satu yang kayak misalnya kayak tower ada bisa kancau dapat tuh sebenarnya cuma 1.000 doang. Nah, jadi mereka ada kayak masalah coverage sama 1.000. Nah, nanti kalau misalnya nggak ke cover, itu yang biasanya kabel-kabel tuh yang masuk. Tarifnya berapa, Pak? 100.000. Harusnya kabel juga lebih stabil. Positif. Nah, cuman yang jadi PR adalah target mereka tuh tahun ini 3 juta ending. Ya, assuming kita average-nya ya 2 juta gitu ya. Cuman kemarin datanya baru bulan Februari itu baru dapat 40.000. Jadi, waduh, ini saya sebenarnya agak hati-hati sih. Sebenarnya walaupun yang registrasinya udah ada banyak ya, saya lupa angkanya berapa ya. Nah, itu yang sebenarnya mereka mau convert. Cuma Februari 40.000, targetnya misalnya average-nya 2 juta, kayaknya berat ya. Apalagi akhir tahun 3 juta. Nah, ini yang saya jadi agak agak sedikit ada pesimistik ya Bapak Ibu ya. Ya, cuman itu ya. Saya sih kalau WiFi juga sekarang udah nggak ada, Inet juga udah nggak ada. Bapak Ibu mungkin yang masih pegang harus agak hati-hati. Resiko di target target revenue mereka tuh ada ya. Oh, ini inflow ADI boleh dilihat sini, company-nya lumayan stabil ya. Batu bara juga lagi moodnya lagi bagus. ITMG, Adaro, Medco oke sih. Bapak Ibu saya lihat nih Medco harusnya sih bagus ya. Karena kan tahun depan itu mereka produksi minyaknya tuh all time high sih. Jadi berapa blok juga mereka tambah. Kan mereka baru ambil lagi, aduh saya lupa deh. Mereka ambil tuh yang koridor. Koridor tuh mereka naikin interest mereka tuh jadi 24% jadi 70%. Produksi minyak mereka jalan sih. Aman juga kontribusinya nanti bakal bagus ya. Di fourth quarter bagus, tahun depan bagus. Medco boleh boleh Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Pulp and paper nanti dulu, saya juga nggak terlalu yang favor. PTBA sih oke ya. Maksudnya batu bara lagi naik, harusnya bagus. Cuma PTBA ini biasanya paling sebelnya dia tuh selalu harus disuruh jualin ke lokal gitu. Karena kan intinya lokal tuh punya kebutuhan. Tahun lalu itu tuh kita 250 juta ton lokalnya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya barangnya kurang, biasanya PTBA nih yang disuruh store.
Makanya kenapa kalau kita lihat breakdownnya PTBA ini kan dia 50% kan bisnisnya jual ke dalam kan. Nah, jadi itu nggak terlalu positifnya karena harganya lebih lebih jelek dibanding kalau kita jual keluar. Jadi itu sih. BP kayaknya nggak tahu deh. Saya nggak terlalu ini ya. Kan dia ekspektasinya kan kemarin WTE-nya dapat gitu ya. Cuman kan kemarin yang menang kan China kan. Wah saya udah nggak tahu sih. Kayaknya hati-hati dulu ya. BRI jualan ya UMKM hati-hati. Kalau misalnya bisnis kayak gini, resiko-resiko NPL-nya lagi tinggi-tingginya, ekonomi lagi nggak pasti, rupiahnya kena, eh, inflasi bakal naik. Mandiri kalau pengen punya exposure di banking, cuman saya saat ini belum ini ya, nggak ada nggak terlalu banyak exposure di banking, sangat sedikit. Hati-hati dulu. BNI, BCA ya juga hati-hati juga karena dia masih nempel ke market ya. Ini kalau misalnya rupiahnya masih bisa melemah, ini pasti jadi PR. Dewa sih saya nggak terlalu ini ya. Saya sih nggak terlalu favor sih. Karena kan orang kan emang ceritanya kan Gayo Resources ini kan. Gayo Resources ini masih panjang sih ceritanya. Antara 2028 apa 2029. Saya belum tahu resourcesnya seberapa banyak, belum tahu reserve-nya seberapa banyak gitu ya. Nanti sih. Koin Inco tadi ya, nikel-nikelan nih ke pressure yang masalah potensi adjustment RKB itu tadi sih. Indofood hati-hati sih, karena ICBP itu ada utang sama Pinehill. Kan kemarin pas akuisisi Pinehill itu kan mereka pakai utang kan, uangnya tuh pakai US dollar. Nah, Indofood tuh porsi ICBP-nya kan gede ya, 70% kayaknya dari revenue-nya mereka. Jadi itu, walaupun kemarin kan LC laporan keuangannya bagus ya, LC laporan keuangan lumayan bagus. Nah ini paling ini ya, ini saya nggak terlalu ini, cuman yang paling orang nanti latihan tuh bakal data inflasi, salah satunya CPI. So far masih aman, cuman belum kelihatan ya, mungkin akan fokus ke data yang bulan depan ya. Kalau Indo paling data nggak ada ini ya, jualan mobil kayaknya masih nanti dulu. Saya masih belum ini juga, masih hati-hati juga, apalagi nanti ada potensi bunga naik gitu ya. Misalnya kalau seandainya inflasinya bakal terbang, BI kita bakal di-maintain 4,75%. Nah, ini kita bahas saham ya. Piges, ini dia kemarin rugi ya di fourth quarter ya. Laporan keuangannya tuh di bawah ekspektasi karena dia ada ya, impairment. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat yang bisnis gas buminya masih jalan ya. Ini masih naik tumbuhnya oke 10%. Yang regas, yang LNG-nya juga masih bagus. So positif ya di top line. Kalau lihat dari yang dari laba kotor sama laba operasi, ini naiknya juga lumayan. Nah, karena salah satunya adalah ketekan dari si nilai kurs rupiahnya itu tadi. Dan juga kenaikan biaya gas itu juga dorong mereka punya COGS. Nah, cuman yang paling PR itu adalah si Piges ini kan rugi bersih ya. Ini kan rugi ya. Jadi cara ngeliat laporan keuangan itu tuh kadang ini Bapak Ibu. em, ini ada biasnya gini sih. Kadang orang kayak misalnya laporan keuangan misalnya 1 tahun. Kita misalnya lihatnya, oh labanya masih tumbuh. Cuma sebenarnya kalau kita ngeliat laba spesifik di kuartal keempat, misalnya ketika laporan keuangan kan bulan bulan Maret, itu turun. Nah itu udah something yang alert. Jadi jangan ngelihat kayak secara keseluruhan, cuman kita ngelihat performa tiap kuartalnya sebenarnya. Karena kalau misalnya performa tiap kuartalnya steady bagus, nah itu harusnya trennya positif. Cuman kalau misalnya company-nya labanya terbang, karena performa 9 bulannya bagus gitu ya, dari Januari, Februari, Maret, April itu bagus, cuma tiba-tiba Oktober, November, Desember jelek, pasti kan kita bisa ngasih gambaran, oh ini tren company performance-nya udah turun. Jadi ngelihatnya tuh jangan yang per tahun sih, lebih better lihatnya per quarterly. Nah ini rugi nih si Piges, dia rugi 23 juta karena dia ada penyesuaian bisnis yang dari upstreamnya yang nilainya blok Sesulu, jadi akhirnya ternyata nilainya nggak setinggi itu. Jadi mereka harus ada impairment di situ. Jadi impairmentnya naik sampai 10 kali lipat ya. Jadi itu Piges kita hold dulu sih ya. Ini target price-nya di 2000. ADMR sebenarnya kalau kita lihat nih tren dari ADMR ini ya, ini udah kelihatan sih. Fullnya tuh mereka negatif dari secara tahunan pun juga negatif. Jadi kalau kita lihat itu em, ini kan sedikit naik ya kalau kita lihat ya di 298 dibandingkan third quarter karena ada low base effect karena di third quarter itu ada masalah logistik, hujannya tinggi.
Nah, cuman yang jadi PR nih kenapa di top line-nya banyak turun, revenue turun, ya harga-harga buat yang cooking coal-nya juga nggak terlalu bagus gitu. Makanya mereka punya harga jual rata-ratanya tuh turun sampai 25,3%. Walaupun dari sisi mereka punya volume muncul terus lah ya, bagus ya kalau kita lihat ya. Jadi volume produksinya bagus, kalau kita lihat dari mereka volume penjualannya juga oke, overburden removal-nya juga jalan, strip ratio-nya juga jalan, positif gitu. Cuman ya itu ya, kalau karena si ADMR ini kan sebenarnya cooking coal ini kan dipakai buat baja ya. Baja ini negara yang salah satu yang paling gede buat baja ini kan adalah China. China ini kan bisnis propertinya lagi lumayan drop kan. Makanya mereka juga punya production juga buat bajanya juga turun. Nah, jadi makanya kenapa juga harganya nih agak-agak lumayan susah sih. Nah, jadi itu ya. ADMR kita masih baik terlepas dari mungkin result nggak terlalu bagus. Karena kita appreciate beberapa hal itu volume produksinya lumayan jalan. Dan mereka tuh lagi coba invest buat yang hilirisasi smelter aluminium KAI. Nanti full capacity-nya jadi di 2026 ya. Nah, habis itu sama beberapa infrastruktur yang bakal support mereka punya ini harusnya bisa positif. Jadi itu ADMR ya. Cuman ya saya pribadi kayaknya kalau in the short term, medium term ini kayaknya nanti dulu ya kalau ADMR ya. Elsa. Nah, Elsa ini sebenarnya masih tumbuh ya, Bapak Ibu ya. Ini top line-nya masih oke, 8%, bottom line 1%, 0,6%. Atasnya kalau kita lihat tuh bisnis yang mereka punya jasa distribusi dan logistik energinya jalan. Ini yang saya bilang cerita kemarin nih. Jadi mereka anterin em, minyak itu ke SPBU SPBU. Nah, itu yang mereka lagi gedein di situ. Sama jasa penunjang migasnya jalan. Cuman emang ini jasa hulu migas ini belum terlalu kelihatan sih. Ini kayaknya tren aktivitas lifting di 2025 ini belum terlalu kelihatan spesifik buat company-nya karena ada normalisasi aktivitas eksplorasi ya di beberapa WK, sama ada beberapa proyek seismik itu ditunda dulu. Jadi nanti bakal muncul angka-angka dari upstream-nya ini nanti di 2026. Karena beberapa kontrak itu dimundurin ya. Nah, jadi itu buat ke company. So, revenue menurut kita banyak supportnya sih. Karena proyeknya itu nanti dimundur ke 2026, revenue 2026 itu lebih lebih stable sebenarnya. Nah, mereka tuh kontrak banyak sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya di 2026 itu revenue-nya tuh bakal turun. Karena mereka punya kontrak tuh udah 22 triliun. Tinggal mereka bakal ngerjainnya gimana gitu ya. Karena nanti mereka udah kerjain, udah beres semua. Habis itu mereka bisa bisa catat itu jadi revenue kan. Nah, cuman emang biasanya nih tipikalnya kontrak minyak ini nih nggak kayak kayak kontrak perusahaan konstruksi. Kan kalau konstruksi kan bisa berapa tahun kan, multi years biasanya. Jadi kita catatnya tuh kan modelnya kayak tipikalnya kan termin kan kalau misalnya konstruksi kan. 30% bayar, 60% bayar. Nah, kalau misalnya buat yang minyak-minyak itu biasanya lebih pendek. Nah, jadi kita bisa langsung catatin tuh masukin ke revenue. Jadi 22 triliun itu kita udah pegang. 20 triliun berapa Pak? Ya ini udah bisa dibilang hampir dua kali dari revenue-nya mereka ya. Jadi itu so ini yang saya bilang nih. Jadi tahun lalu tuh si El Nusa itu tuh dapat uang dari depositonya Bank Mega tuh 180 miliar. Jadi tahun lalu itu tuh tinggi banget. Nah, cuman kalau kita take out, ini sebenarnya laba bersih company itu naik sampai 34,5%. Jadi which menurut saya oke banget ya, apalagi kalau ISG-nya kemarin banyak company negatif. Tadi kan kita udah lihat ya, ADMR negatif, Tiges negatif gitu ya. Ini company masih tumbuh, menurut saya sih masih masih atraktif ya. Kita masih buy target price-nya 950 ya. Avia nggak ada yang surprise, ini laporan keuangannya relatively inline. Kita ngeliat sebenarnya dari sisi company-nya nih volumenya bagus ya. Saya appreciate sih, mereka punya volume bagus, artinya secara distribution channelnya mereka jalan, demand-nya juga masih ada, berarti market share-nya naik gitu ya. Dan habis itu company-nya juga saya appreciate bahwa dia punya pangsa pasarnya naik terus. Sebelumnya 24, sekarang udah 26% gitu. Jadi saya lihat mood-nya lumayan positif. Em, jadi itu, cuman itu ya, company ini tuh ada concern masalah USD juga. Jadi mereka ada harga raw materials itu related sama USD, karena 70% bahan baku cat atau yang resin itu dipengaruhi oleh US dollar. Karena 35% itu diimport ya. Nah, 65% ya itu baru ambil dari lokal. Nah, jadi itu yang sebenarnya nanti kita akan coba lihat nih 2026 first quarter akan seperti apa. Karena kan US dollarnya tingginya di situ kan.
Kita masih buy juga buat Avia target price-nya 490 ya. Company-nya growth-nya masih oke, marginnya juga masih oke, market share-nya juga masih oke. Valuasinya 26 kali price earnings ya ini dua sisi sih. Kalau kita bandingin sama peers masih diskon, cuman nggak yang murah-murah banget. Nah jadi itu Avia ya. Em, BSDE, nah ini earnings lumayan jatuh ya Bapak Ibu ya. Bottom line udah sampai 41,6%. Ini emang di third quarter ini kan mereka kemarin lumayan jatuh sih. Mereka punya revenue. Jadi revenue di properti itu kan ada dua sebenarnya. Ada namanya marketing sales, ada namanya accounting sales. Simpelnya gini, kita misalnya datang gitu ya ke rumah di Serpong. Ya kita bilang, saya mau beli rumah dong, harganya berapa? 5 miliar gitu ya. Nah, itu udah mereka catat sebagai marketing sales. Nah, nanti kalau misalnya udah handover, serah terima, baru mereka bisa catat itu sebagai si accounting salesnya itu tadi. Nah, jadi accounting sales tergantung apa nih Pak? Tergantung mereka ngerjainnya cepet apa enggak gitu ya. Handovernya cepet apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya itu agak lama, berarti artinya cara mereka merecognize revenue itu rendah. Sama kayak kita ngomongin konstruksi sih. Konstruksi itu salah satu eh, indicator yang paling pas buat nge-capture ibaratnya kemampuan perusahaannya buat nge-recognize revenue itu namanya burn rate. Kita bagi tuh revenue sama order book-nya dia yang kayak gue bilang marketing sales-nya itu tadi. Kalau kita ngelihat tren burn rate-nya itu rendah, trennya, aduh revenue-nya kok makin kecil nih, kontraknya banyak. Berarti, oh mereka nggak ngerjain atau kayak gimana. Nah, jadi itu sih. Jadi itu sih saya lihat kalau BSDE emang saya nggak terlalu favor ke properti sih ya. Jadi saya masih hold dulu target price-nya di 800 ya. Sido eh, inline aja, jadi mereka punya guidance juga Chief itu positif. Intinya sih saya sukanya Sido ini bagusnya adalah mereka diversifikasinya jalan terus sih. Jadi ini ekspornya mereka kenceng banget sampai 31%, itu saya lihatnya positif ya. Top line-nya jadinya ada buffer sebenarnya. Cuman nih Sido kan bisnis gedenya kan sebenarnya adalah yang mereka punya kayak tolak angin ya. Tolak angin ini juga sangat relate sama masalah daya beli. Jadi ketika daya beli ekonomi nggak terlalu bagus, itu pasti demand tuh pasti bakal jatuh. Karena kan ya 3.500 4.000 per seset itu nggak harga yang murah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi timbangan ya. Kita masih buy juga, kita target price-nya 600 ya. Ini satu kali standar deviasi, valuasi sih sebenarnya lumayan murah ya, 14 kali buat consumer harusnya murah. Cuma saya itu ya, saya masih kalau pribadi masukin power tuh kayaknya nanti dulu ya. Kalau buat Sido, Sampurna nih kelihatan Bapak Ibu ini sebenarnya laporan keuangannya udah kelihatan ada perbaikan ya. Saya kan waktu itu ada tesis bilang bahwa laporan keuangan rokok-rokokan ini kuartal 3 itu pasti bakal direplicate ke kuartal keempat gitu. Which sebenarnya kelihatan ya, top line-nya kelihatan dari mereka punya um, dari mereka punya earnings juga udah kelihatan gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu sebagus di zaman-zaman di third quarter sih ya. Cuman gini sih, kalau kita ngeliat dari mereka punya produk yang sigaret kretek tangannya itu lagi nggak terlalu bagus. SKT itu biasanya kan yang harganya murah. Kita nggak tahu ya, either kan zaman-zaman orang nggak punya uang itu mereka biasanya shifting ke SKT. Jadi itu demand-nya bagus. Sekarang tuh agak turun. Nah, yang SPM-nya sigaret putih mesin itu juga lagi turun. Nah, cuman yang lagi produknya mereka lagi dorong banyak ini adalah yang sigaret kretek mesinnya. Ini growth-nya sampai 4% quarter on quarter. Jadi kelihatan bahwa ada consumer shift itu ke produk-produk SKM. Harganya nih masih masih oke nih harganya. Mereka tuh yang produk-produknya tuh yang masuk yang ke low mid tier, yang murah-murah, harganya kompetitif. Nah, jadi itu yang sebenarnya positif ya. Volume ya kita tahu lah rokok tuh trennya emang industrinya turun ya 2,1%. Cuman saya lihat kan earnings-nya buat rokok-rokok ini kan akan banyak didorong nanti dari stabilisasi nilai cukai kan. Sama ada masalah rokok ilegal yang diberesin. Jadi volumenya nanti bakal ada potensi recovery ya. Jadi itu HMSP kita masih buy target price-nya 1150 ya. Cuman kalau saya rokok sih heavy-nya mungkin lebih ke gudang garam sih ya. Ini kayak company valuasi lebih murah. Kemarin laporan keuangan third quarter juga lumayan bagus. Jadi itu sih. Cuman saya pribadi rokok-rokokan sekarang nggak ada dulu di Porto. Saya lagi hati-hati dulu ya. Saya sangat sangat defensif. Karena ini juga kalau nanti inflasi naik, harga naik, logistik naik, ini sektor yang lumayan bakal kena ya. Alsip ini laporan keuangannya lumayan bagus. Ini top line-nya bagus, atasnya bagus. Mereka punya harga jual rata-rata naik 8%.
Habis itu mereka punya volume itu juga positif ya. Jadi ini kita ngeliatnya lumayan positif ya. Alsip sih bagusnya gini sih. Si SCMP ini kan udah jadi off takernya kan sebenarnya kan. Jadi Lsip ini bisa dibilang kan SCMP itu kan mainnya di downstream salah satunya. Yang mereka banyak bikin minyak gitu ya. Lsip ini upstream. Jadi mereka jual semuanya ke SCMP. Jadi off takernya ada. Eh, Cuman kalau buat LC kita hold dulu ya targetnya 1385. Kita masih pertama kita akan coba liatin dulu yang UCP-nya kan sebenarnya bagus. Volume produksi juga lumayan bagus gitu ya. Cuman kita agak worried nih si LSIP ini kan sebenarnya secara production itu udah agak trennya ada sedikit penurunan ya. Kelihatan kayak contohnya mereka punya produksi yang nukleus itu tuh turun sampai 2,9% karena rata-rata umur mereka tuh lumayan tua sebenarnya. Apalagi kalau kita ngelihat mereka punya kayak salah satu yang buka ngukur produksi itu kan ada yang namanya adalah kayak yield per hektar gitu ya. Yieldnya dia tuh sekitar 12,5 ton per 1 hektar. Padahal kalau kita lihat kayak teman-temannya, kayak saya kemarin baru ketemu sama SSMS, mereka tuh sekitar 24 ton per 1 hektar. Biasanya kalau usianya masih lumayan prime, nah itu tuh biasanya kenceng tuh. Jadi bisa sampai 20 ke atas rata-rata. Nah, si LSIP ini dia cuman 12,5. Itu yang kita agak-agak lumayan worried sih. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini aja buat pembahasan dari sisi earningsnya. Kita langsung lanjut ke Q&A ya. Bentar ya, saya minum bentar ya. Pak Agus, Sam Oil yang masih menarik potensi upside-nya apa ya? Saya sih sebenarnya lebih heavy-nya ke El Nusa ya, Pak Agus ya. Kalau saya pribadi ya, saya lebih heavy ke El Nusa karena El Nusa ini ceritanya nggak pure cuman dari sisi harga. Kalau kita ngomongin harga kali volume ya, kan harga ini orang mungkin bakal melihatnya, oh ini harga bakal naik 120, mereka bakal dapat exposure gitu ya. Sentimennya seperti itu. Cuman kalau misalnya El Nusa ini saya sukanya sebenarnya kalau seandainya harganya sustain lah misalnya. Ya amit-amit juga gitu kan pasti marketnya bakal turun. Cuman kan pasti ada kayak dorongan buat insentif atau yang dari luar buat invest ke dalam gitu ya. Nah, apalagi itu yang ibaratnya kalau yang dari luar itu masuk ke dalam, menurut kita sih bakal positif buat kayak nusanya karena pasti project itu pasti banyak. Upstream project itu juga pasti masih bakal banyak. Jadi itu saya suka ceritanya. Nah, yang kedua kalau seandainya dari sisi volume. Nah, saya tuh appreciate dari sisi volume tuh company-nya kan sangat diverse ya bisnisnya. Upstream ada yang masalah kayak seismic, exploring, ada midstream, ada downstream yang saya cerita tuh angkat-angkat gitu ya SPBU, minyak dari kilang ke SPBU itu saya lihatnya trennya positif ke downstreamnya. Jadi kalau seandainya pemerintah itu kan ini udah posisi yang red alert ya. Misalnya kalau kita lihat dari yang terakhir itu statementnya Pak Balil, waduh, kita minyak ini ketahanannya cuma sampai 25 hari. Dibandingin sama negara-negara Eropa yang lain, Asia yang lain, kita jauh di bawah. Worried banget. Jepang sampai 250 hari. Thailand, Vietnam itu kayaknya mereka udah 50-40 hari. Waduh, kita tuh sangat jauh ya. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya pasti pemerintah akan komit tuh. Maksudnya kalau bisa dorong storage, dorong lifting gitu ya. Intinya kita punya ketahanan energi. Nah, ini yang saya bilang harusnya sih yang company-company kayak Alnusa ya kan dia track recordnya kan udah lumayan banyak kan. Udah lumayan lama gitu ya. Jadi harusnya sih bakal dapat spillover-nya. Jadi kalau kita ngeliat tesisnya seperti itu harusnya sih bakal positif nih buat ke El Nusa. Apalagi kalau misalnya di Indo itu tuh rata-rata tuh sumur-sumur yang existing itu kan kayak declining rate-nya kan udah pada apa ya, udah rendah gitu. Jadi mereka tuh ada tren declining gitu loh. Jadi kita gali kayaknya keluarnya nggak sebanyak itu. Jadi mendingan pakai kayak sumur-sumur baru tuh. Nah, itu yang harusnya saya lihat sih bisa jadi potensi buat ke Elsanya. Apalagi kayak company-nya dividend play, neracanya juga bersih gitu ya. Saya suka neracanya bersih, dividend play, growth-nya juga tadi bagus ya. Top line-nya masih ada 8%, bawahnya 34% kalau nggak masukin yang uang dari Bank Mega yang 180 miliar ya. Jadi saya lihat nih harusnya sih masih oke ya kalau saya pribadi ya. Jadi itu sih buat Elsa ya. Pak Niko ada insight nggak soal PANS? Waduh, saya nggak bisa komen dulu nih Pak Randy nih. Soalnya company sendiri. Takutnya saya salah ngomong, nanti kena semprot Pak Dir, Pak Direksi. Izin saya nggak jawab dulu Pak ya.
Pak Tommy, izin bertanya, dana koperasi merah putih itu dari Bank Himbara versus penyalur kredit Bank Himbara sekitar 5.000 triliun. Jika koperasi merah putih gagal bayar, NPL Bank Himbara akan naik di atas 5%, bahkan dari 10%. Signifikan ditambah rating yang turun jadi negatif rupiah. Apakah bisa menyebabkan market crash kepanjangan ya? Ini ya, jadi kalau yang misalnya buat yang Himbara ini kita masih nggak tahu sih detailsnya seperti apa. Cuman yang terakhir saya dengar infonya ini adalah uangnya itu mereka jadi pure channeling aja. Jadi uang yang dimasukin ke Himbara itu tuh dananya dari dana APBN. Jadi mereka pure kayak numpang lewat aja loh, administratif gitu ya. Habis itu masuk ke ke bank, habis itu mereka salurin. Nah, ini uang tuh bunganya kalau nggak salah 4%. Mereka harus salurin itu sekitar bunganya tuh 6%. Jadi marginnya tuh sangat tipis lah buat mereka. Jadi kalau overhead cost-nya terlalu mahal, pasti bisnisnya nih rugi nih sebenarnya buat yang si KDMP, Koperasi Dasar Merah Putih. NPL-nya gimana Pak kalau seandainya gagal bayar? Ya karena duitnya model channeling sih harusnya si pemerintah ya yang jadi yang nanggung ya. Nah, cuman kalau seandainya uangnya diambilnya dari DPK gitu ya, pemerintah minta, jangan pakai uang kita doang dong, kalian juga taruh dong DPK-nya misalnya, ya mungkin kayak bagi sharing ya, pasti jadi negatif. Cuman kan terakhir kan kalau misalnya dari pemerintah itu kan bilang bahwa kalau misalnya nanti ada yang gagal bayar KDMP, itu bakal ditanggung ada kolateralnya diambil dari dana desa yang jadi kolateralnya. Jadi harusnya somehow kemitigasi lah ya. Cuma emang saya agak worried sih, makanya trennya tahun depan ini kan banyak yang agak khawatir profitabilitasnya perbankan nggak akan setinggi itu jadinya. Karena kan net interest marginnya spreadnya tadi itu cuma 2% kan, uang masuk 4%, mereka salurin, mereka jualnya 6%. Jadi mereka cuma ambil 2%. Padahal net interest marginnya perbankan sekarang ini ya beda-beda sih antara 4 sampai 7% gitu ya. Nah, jadi lebih tinggi dibandingkan yang mereka spread sekarang 2%. Jadi kalau ini porsinya makin gede, berarti kan net interest margin mereka kan makin ke squeeze kan. Apalagi kalau seandainya nanti overhead cost banknya tuh mahal gitu ya. Apalagi kalau misalnya seandainya mereka ternyata nggak bisa di cover semua pakai dana desa, mereka harus cadangin lagi. Nah, itu pasti bakal bakal PR sih. Ditambah rating Fitch yang turun jadi negatif ya ini pasti kalau misalnya Fitch itu bakal turun berarti kan yield obligasi kita naik kan yield obligasi itu naik biasanya akan ngikut ke SBDK suku bunga dasar kredit. Nah itu pasti bakal negatif ya kalau buat ke bank ya karena gini sih kalau misalnya SBDK naik suku bunga dasar kredit naik berarti artinya tuh yang akan adjust duluan tuh funding biasanya karena funding tuh tenornya pendek-pendek kita nabung ke bank deposito 3 bulan jatuh tempo mereka bisa repricing. Kalau misalnya 1 tahun, mereka langsung repricing. Jadi funding cost-nya kena duluan tuh. Nah, cuman kalau yang kredit, mereka kan bisa naikin kredit. Cuman nggak segampang itu naikin kredit. Biasanya kayak, aduh, yang lain juga masih nahan kok. Oh, dan kredit ini kan butuh waktu gitu ya. Karena kita misalnya, oh ada yang tenornya 1 tahun, baru jatuh tempo kita bisa repricing lagi. Oh, ada yang agak panjang, misalnya 3 tahun, baru mereka bisa repricing lagi. Jadi suku bunga yang naik itu jadi negatif sih sebenarnya buat ke perbankannya. Dan negeri Pak, benar. Kalau misalnya rupiah itu kena, pasti ya kalau kita lihat struktur Indo ini kan sebenarnya 40%-nya itu kan adalah si banking kan. 40% market cap kita itu banking. Dan kalau seandainya mereka masuknya dari ETF, itu isinya juga banking semua. Setengahnya 50% itu adalah banking. BCA 22%, Mandiri, BRI kayaknya sekitar belasan persen gitu ya. Jadi kalau misalnya dolarnya ini kena gitu ya, aduh cabutlah semua mereka dari Indo. Banking itu pasti bakal kena. Apakah bisa menyebabkan market crash berkepanjangan? Selalu sih Pak ya, namanya kalau market crash, kalau buat Indo sih, saya lihat mungkin sebenarnya nggak crash ya. Karena kan crash tuh biasanya kalau kasusnya Indo, something yang sebenarnya sangat shocknya tuh significant gitu. Kayak mungkin kita bilang kalau kasus spesifik buat ke Indonesia kan zaman-zaman 97 98. Itu kan Asian market crisis kan. Kita kena rupiahnya terbang. Cuma kalau kita ngeliat 2002 bukan kita, itu Amerika. 2008 itu Amerika. 2011 itu Yunani, ada concern masalah debt. 2020 itu ke global semua. Jadi Indonesia tuh sebenarnya resiko resesinya sangat rendah. Resiko resesinya sangat rendah, jadi saya nggak ngelihat sebenarnya potensi Indo tuh market crash. Kecuali ibaratnya nih karena dari negara-negara yang lain ya. Karena rating Fitch turun itu bukan artinya jelek ya, maksudnya bukan bukan kita bilang bagus juga. Rating Fitch itu tuh artinya adalah
eh, resiko Indonesia gagal bayar tuh meningkat. Cuman bukan berarti kita tuh gagal bayar. Kecuali kita kasusnya langsung dari triple B jadi single B. Waduh, itu baru PR. Cuman kalau turunnya satu notch, menurut kita ada dampak negatif, cuman nggak sesuatu yang sebenarnya worried. Itu sih Pak Tommy ya. Pak Aan, sama tolong, apakah kita bisa melengkapi analisanya juga dengan melihat pergerakan komoditas dunia? Apakah tren pergerakan komoditas dunia bisa jadikan leading indicator? Komoditi dunia ya, maksudnya apa nih Pak? Buat yang gold, nikel atau apa? Jadi kalau emang biasanya selalu market itu kan selalu ibaratnya apa ya? Bergerak itu bukan berdasarkan kayak fundamentalnya dulu. Mereka based on expectation gitu ya. Jadi kayak contohnya kita ngomongin harga emas naik, pasti semua saham emas naik biasanya. Batu bara naik juga pasti itu selalu positif karena orang langsung mikir, wah kalau seandainya nanti mereka punya pendapatan, kan bisnisnya komoditi ini kan adalah harga jual rata-rata dikali volume. Kalau harga jual rata-ratanya tinggi, harusnya company-nya bagus dong. Kalau company-nya bagus, berarti tumbuhnya bagus dong. Cuman pertanyaannya harganya ini bisa sustain apa enggak. Cuman orang bakal mikir itu belakangan, harga naik, gas dulu aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya komoditas dunia itu menjadi leading indicator. Setuju itu Pak An. Cuman kita harus lihat juga apakah kayak harganya itu tuh kayak sustain atau enggak sebenarnya. Jadi seperti itu sih. Kayak contohnya gini sih, kita lihat kayak pertama adalah harga minyak gitu ya. Kan harga minyak ini kan sekarang tembusnya kayak ke $100. Kita mikir gitu ya, harusnya company-company yang minyak ini semuanya diuntungkan dong. Energi harusnya naik, Medco harusnya naik gitu ya. Bisnis energi Ratu harusnya naik gitu ya. Elnusa juga harusnya naik. Cuman kalau kita lihat itu kayak kok malah sahamnya pada pada drop semua. Karena ternyata mereka juga lihat nih, awalnya mereka sempat kayak, oh iya deh semuanya gas, gas, gas gitu ya, ambil minyak gitu. Cuma mereka lihat strukturalnya. Apakah harga ini bisa sustain ke $100? Mereka pertimbangin. Oh, kayaknya mungkin enggak. Mereka lepas dulu. Apakah kalau kita ngeliat bisnis ini harga minyak itu naik atau enggak, mereka tuh ngeliatnya pasti belakangan tuh. Oh, ternyata si Medco pun bisnisnya semuanya tuh modelnya indeks. Jadi harga minyak naik pun mereka nggak ngaruh gitu ya. Karena mereka modelnya kontrak panjang gitu. Jadi 1 tahun. Jadi mereka nggak ngaruh. Jadi itu sih. Jadi leading indicator itu kayak kayak misalnya harga komoditas naik, saham tuh pasti cepat gitu ya. Cuman ntar orang bakal realize gitu. Kita ngeliat kayaknya, oh itu pure sentiment, itu noise-nya aja. Jadi itu nggak ke capture sebenarnya secara secara strukturalnya ke company-nya. Jadi itu sih Pak An ya. Jadi ya kalau harga nikel, harga komoditi itu emang bisa jadi leading indicator sih. Cuman yang lebih penting itu apakah itu noise atau itu secara struktural harga bisa setinggi itu. Jadi itu ya. Pak Yono, kenapa masih bullish ke gold di tengah dolar indeks yang menguat signifikan? Ekspektasi inflasi naik dan jumlah Fed rate cut itu berkurang. Ada komen terkait yang private credit. Nah, ini juga bullish ke gold ya. Saya sebenarnya tesisnya masih sama sih. Kan kalau kita lihat itu kan nanti kita akan coba lihat yang bulan Mei. Kita tahu lah, maksudnya Fed rate cut itu tuh jadi ada potensi probability-nya bakal rendah. Cuman ini sesuatu yang ibaratnya akan sangat berbeda tergantung dari gubernurnya seperti apa. Kalau misalnya Trump, itu udah kelihatan tuh bahwa si Trump ini kan pengen suku bunganya tuh rendah. Nah, jadi sama si Kevin Walsh ini, kayaknya dia tuh lumayan deket juga gitu ya. Apalagi kalau belakangan kita lihat si Kevin Walsh ini kayaknya kebijakannya tuh sangat dovish gitu ya. Kebijakannya sangat dovish. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat bulan Mei, terlepas dari ruang pemangkasan terbatas karena inflasinya tinggi, kayaknya Trump mau nggak mau bakal tetap pangkas. Ya ini kita kan something yang sebenarnya lumayan worried ya. Somehow yang ibaratnya tuh rate cut itu akan jadi trigger positif dalam jangka pendek. Cuman akan jadi PR dalam jangka panjang. Karena sama kayak zaman-zaman 1970 itu kan dilema kan. Kita naikin suku bunga, ekonominya bisa resesi gitu ya. Kita turunin suku bunga, inflasinya bisa lompat. Pusing tuh 1970 tuh beresinnya tuh bertahun-tahun tuh beresinnya. Nah, cuman kalau kita lihat Kevin Walsh-nya naik, harusnya mereka kebijakannya lebih dovish, ya ekspektasinya dolar indeksnya bisa melemah karena print uang bakal banyak tuh. Mereka rate cut. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, yang kedua sebenarnya gini, orang kan juga ini yang lihat ya, kalau seandainya nanti Amerika bakal print uang terus misalnya, kan salah satu mereka print uang ini kan adalah buat dorong ekonomi, sama salah satunya adalah nanti buat bayar utang jatuh tempo mereka. Mereka kan punya utang tuh sekitar 9 atau 11 triliun US dollar kan. Itu mau nggak mau Amerika tuh nggak akan gagal bayar. Mereka tinggal print uang banyak aja.
uangnya banyak, berarti kan dolar indeksnya melemah. Kalau misalnya dolar indeksnya itu melemah, biasanya kan komoditi itu biasanya jalan. Kayak gold tuh pasti demand-nya masih bakal ada. Yang megang gimana yang megang Treasury US? Takut pasti. Waduh, saya pegang nanti dolar indeksnya melemah. Yaudah deh, saya nggak mau pegang, saya nggak mau pegang Treasury-nya US. Cuma mereka harus cari barang nih. Waduh, saya taruh kemana ya? Nah, saya lihat nih gold menjadi alternatif yang sebenarnya buat para central bank. Makanya kenapa kayak setiap central bank ini sekarang masih beliin terus tuh Pak Yono. Apalagi kalau kita lihat bayangin ya, kalau di Amerika itu tuh outstanding obligasi itu 27 triliun gitu ya. Kalau seandainya nih ibaratnya nih kayak 1 triliun aja pindah ke gold. Wah, itu signifikan sih angkanya. Karena kalau kita ngomongin di gold ini kan ada dua ya, ada yang physical, ada yang tipikalnya base-nya ETF misalnya, atau yang modelnya kayak surat. Itu bisa dibilang yang ETF-ETF ini itu sangat sedikit sih Pak. Masih size-nya tuh sangat sedikit. Kayak contohnya gede-gede kan kayak Vancek kan, GDX yang junior, GDXJ. Itu kayaknya mereka punya ini itu sekitar 330 miliar kalau ya ETF-nya. Jadi size-nya masih sedikit. Kalau seandainya mereka pindah ke ETF Gold ini, nah ini saya lihat sih harusnya masih masih bullish ya, kemas ya. Makanya kayak foreign-foreign ini juga kan mereka masih targetnya 54, 6.000. Jadi itu ada komen yang soal private credit ke US ya. Ini something yang lumayan worried ya. Karena BNP kan kalau salah ada 300 billion US dollar exposure di situ. Nah, ini ya somehow, waduh, ini resiko gagal bayar lumayan kelihatan tinggi. Something yang juga sebenarnya kita lumayan worried. Cuman saya coba pantau sih buat yang ini ya. Apakah gimana caranya company atau misalnya negara bakal support atau enggak ya terkait dengan yang private credit US. Yield SBN bisa spike ke berapa, Pak? Kalau seandainya nanti kita di downgrade lagi, ya mungkin itu ada tambahan sekitar 30-40 basis point. Ya mungkin dengan posisi yang sekarang sih harusnya 7%, 7,1 tuh jadi base case sih, Pak Yono ya. Bagaimana dengan ESA bisa jelas? ESA ini sebenarnya menarik ya. Zaman-zaman COVID ini kan, jadi ini company kan bisnisnya sebenarnya dia tipikalnya amonia. Dan dia lagi expand. Amonia ini ada banyak sebenarnya kan. Amonia kan banyak dipakai buat pupuk gitu ya. Mereka mau ke blue ammonia. Jadi blue ammonia itu kayak proses elektrolisis di udaranya, H2O-nya dipecah. H2O dipecah gitu kan. Jadi itu kan salah satunya kan jadi buat base-nya amonia kan. Cuman yang biasa, kalau amonia yang biasa tuh pakai batu bara, PLTU, power plant, CFPP, coal fire power plant. Nah, ini nanti pakai modelnya hydro, solar panel. Nah, jadi arahnya seperti itu. Nah, amonia ini tuh kan sebenarnya kan salah satu base-nya itu kan adalah gas. Jadi di Eropa itu zaman-zaman waktu itu zaman-zaman pipa Nord Stream yang dari Rusia ke Eropa itu disabotase, harga gas terbang. Dari $3 itu terbang sampai ke 20-30 dolar tuh. Jadi akhirnya bisnis-bisnis yang amonia di sana tuh tutup semua. Karena mereka nggak bisa tuh, cost-nya naik banyak. Kena lah. Akhirnya si Esa tuh bisa positif di situ karena dia jualannya keluar kan. Kayak kemarin yang Jepang sebelumnya nggak ambil dari Indonesia, mereka banyak ambil dari Eropa, mereka bisa jualan ke Mitsubishi. Akhirnya nih amonia nih demand-nya jadi tinggi nih. Nah, jadi itu bisa positif sebenarnya buat Esa. Nah, pertanyaan adalah kayak apakah posisi sekarang itu bakal mirip sama zaman-zaman COVID 2020-2021? Arahnya ada. Karena gini sebenarnya strukturalnya. Eropa itu tuh kan sebenarnya cadangan gasnya udah terbatas. Saya lupa deh, terakhir tuh kayaknya saya agak lupa deh. Cuman kalau nggak salah tuh di bawah 50% ya. Nah, salah satu yang sebenarnya ekspor banyak ke Eropa itu adalah Qatar Energy. Qatar itu adalah salah satu eksporter gas terbesar di dunia. Jadi ini yang sebenarnya kalau seandainya itu nanti si Qatarnya tutup gitu ya, mereka nggak production sama sekali. Nah, ini Eropa nih bakal kena. Makanya kalau di Eropa kan harga gas ini kan trennya kan lagi naik terus kan. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ada serangan-serangan lagi ya ke negara-negara yang sebenarnya ekspor gas ke Eropa. Nah, jadi itu sih sebenarnya buat ke ESA ya. Positif sih menurut saya sih kalau seandainya struktural gas di Eropa tuh bakal naik itu bakal positif sih. Parangga sektor dan emiten yang bagus secara struktural 2026. Gold sih semua company lagi bagus ya harusnya ya. Harga lagi pada naik, tier upstream, productionnya lagi pada jam semua juga, lagi banyak eksplorasi baru juga.
Jadi gold tuh secara strukturalnya bagus ya, apalagi harganya kan stabil ya. Emas juga bagus gitu ya, karena nanti kan mereka angkanya di first quarter udah muncul kan, jadi harga juga bagus. Harusnya sih oke sih. Gold menurut saya oke secara strukturalnya. Hmm, oil, oil tuh kalau yang pure play sebenarnya kayak energi sama Medco ya bisnisnya kalau saya pribadi sih kayaknya masih so-so ya, karena ya itu secara harganya tuh mereka nggak benefit dari kenaikan harga di globalnya karena mereka jualan ke lokal ada juga. Cuma mereka tipikal kontraknya semuanya tuh indeks tuh para nggak, jadi nggak ketolong-tolong banget. Kayaknya yang bagus banget secara struktural sekarang masih gold sih. Nikel juga saya lihat sih sebenarnya secara struktural bagus sih Pak. Bagusnya gini sih, maksudnya bukan dari sisi sektoralnya, cuman banyak company yang punya smelter pada jadi semua tahun 2026. Jadi itu yang sebenarnya bakal kayak dorong mereka punya kayak production. Kayak contohnya tadi Inco ya. RKB mereka tuh awalnya cuma 20 juta kalau nggak salah. Cuma 2 juta. Nah, habis itu mereka punya kayak tambang, punya smelter sebenarnya pada jadi. Saya coba lupa deh. Oh ya, Inco tuh awal RKB 2025 tuh cuman punya 2 juta weight metric ton. Nah, 2026 dia punya target produksi itu sampai 20 juta weight metric ton. 10 kali naiknya lebih banyak. Cuma pemerintah cuma kasih 30%, cuma dapat 6 juta. Nah, jadi banyak sebenarnya smelter-smelter yang udah pada jadi itu. Nah, jadi itu saya lihat mereka udah beres, nah namanya tuh high capex cycle-nya, uangnya udah keluar banyak di situ, bunganya udah keluar banyak, eksplorasinya udah keluar banyak, mereka tinggal metik-metik doang sekarang. Jadi nikel tuh sebenarnya angka dari bottom line-nya banyak yang bisa bagus sih tahun 2026 ini. Paling itu ya batu bara kayaknya masih nanti lebih banyak noise-nya sih karena harga kan lagi naik. CPO juga production-nya agak-agak declining. Itu sih Pak, yang saya lihat saya growth-nya above average sih dua sektor itu sih harusnya ya. Apakah emiten perkapalan minyak dan LNG bakal booming dengan adanya pelepasan cadangan minyak UE dan US? Sebenarnya gini sih, saya kemarin tuh baru ketemu sama Bull, ketemu sama Sochi. Jadi Sochi mungkin nggak benefit secara direct ya, karena Sochi ini nih banyak kontraknya Pertamina. Jadi kan kontrak ini kan ada yang namanya spot charter sama time charter. Jadi kalau si Sochi itu tuh banyak time charter. Jadi misalnya harga tarif kapal naik dan turun, mereka nggak nggak menikmati itu. Nah jadi seperti itu sih sebenarnya. Nah kalau Bull pertanyaannya, Bull bisa positif apa enggak? Harusnya bisa positif. Apalagi nih company-nya kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari kayak tarif-tarif kapal yang sekarang ini kan bisa bisa naik ya kan harganya kan lagi naik signifikan. Nah apalagi kalau seandainya misalnya kapalnya lagi deket-deket ibaratnya kayak contohnya lagi deket Eropa mereka nggak ada kapal, nah itu mereka bisa langsung makan tuh kontraknya mereka langsung deal. Oh iya deh spot charter kita pegang berapa. Harusnya sih bisa 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 ketolong ya. Maksudnya bisnis-bisnis yang buat yang LNG carrier, oil carrier itu harganya lagi lumayan bagus. Nah, cuman ini yang sebenarnya jadi PR kan orang mikir nih, apakah investasi kapal baru itu bisa kayak nutupin dari yang kayak harga yang sekarang gitu. Karena PR-nya kalau kita ngobrol terakhir kemarin itu harga-harga kapal itu sekarang juga udah naiknya udah lumayan banyak. Jadi mikir-mikir juga nih, waduh, harga kapalnya lumayan banyak, harga kontraknya emang naik juga gitu ya. Cuman pertanyaannya ini bisa bisa balik modal apa enggak dan apakah harganya sustain atau enggak. Nah, itu yang sebenarnya jadi pertimbangan. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih sebenarnya jadi katalis positif dari sisi noise. Kayak positif gitu. Orang yang udah punya bisnis itu bakal positif gitu ya, ketolong. Cuman kan kalau misalnya harga misalnya minyaknya turun, harga kontraknya turun, investment kapal kita kan kita pakai kan kapal kan panjang kan. Apalagi kayak tipikalnya orang beli kapal di Indo tuh nggak beli kapal baru, nggak bikin kapal baru karena kelamaan biasanya 2 tahun 3 tahun. Cuma mereka pun juga melihatnya lumayan mahal. Jadi mereka tuh biasanya beli kapal-kapal tuh udah umur 15 tahun baru mereka pakai. Karena banyak negara kayak contoh Jepang, Korea itu polusinya lebih ketat. Jadi 15 tahun saya punya kapal itu saya nggak boleh pegang lagi. Cuman kalau di Indo masih boleh pakai gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya mereka apa ya? Coba lagi lihat ini maksudnya, apakah nanti harga minyak ini struktural atau enggak? Karena kan harga kapalnya kan juga naik ya. Jadi itu sih. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya emiten perkapalan minyak ini lebih ke noise-nya aja sih. Harga minyak naik, cuman kalau nanti harga minyaknya turun, mereka udah invest di situ, waduh ini nggak terlalu ini sih. Cuman bull tuh yang menarik adalah gini sih. Sekarang tuh trennya udah lagi shifting. Jadi kan orang kayak kan alternatif minyak nih banyak lah. Salah satunya adalah LNG.
LNG carrier ini kalau kita lihat traffic itu tuh ada lagi meningkat lah. Sekarang alternatifnya di global. Apalagi zaman-zaman Biden itu kan sempat di stop kan. Sekarang udah didorong terus tuh LNG carrier. Jadi bisnisnya nih lagi demand-nya nih lagi lumayan tinggi sebenarnya. Nah, jadi company ini lagi ongoing acquisition. Ini company ya katanya sih di Korea ya. Kan Korea tuh salah satu LNG exporter yang gede. Nah, ini mereka lagi do deal sebenarnya. Cuma kalau itu nanti jalan, harusnya sih bisa positif ya buat ke company-nya. Jadi itu sih. Cuman saya pribadi sih kayaknya lebih ke noise ya, Pak Rangga ya. Karena kayaknya kalau mereka invest, beneran invest gitu ya, itu pasti ada potensi rugi karena harganya bakal normalize turun. Tiga, saya rasa harga oil yang tinggi akan trigger EBT dipercepat. Ya, agree sih Pak, dipercepat mirip kasus COVID. Bagaimana pendapat Pak Niko? Iya sih, kalau misalnya buat harga minyak tinggi ini, orang juga pasti bakal mikir ya, someday mungkin kejadian ini bakal kejadian lagi misalnya. Kan itu juga salah satu trigger kayak zaman-zaman 1970 tuh kita ngeliat struktural energi kita tuh semuanya banyak pakai minyak. Yang pegang minyak tuh zaman-zaman itu tuh dulu permintaan minyak tuh masih dikit lah, 50 juta barrel per hari. Sekarang kan udah 100 juta. Cuman kita sangat tergantung sama minyak. Cuma sekarang tuh alternatifnya udah banyak gitu ya. Nuklir didorong gitu ya, hydro didorong gitu ya, hidrogen itu juga lagi didorong gitu ya, LNG juga didorong. Jadi itu sih sebenarnya bakal trigger buat yang EBT-nya juga. Agree sih Pak, saya sih bakal lihat mereka bakal coba cari alternatif energi lagi selain oil karena mereka nggak mau mungkin kayak case-case kayak gini seperti keulang lagi ya. Saya rasa sentimen negatif belum keluar semua jadi ruang koreksi ISG. Iya sih, saya pribadi juga kayaknya nanti apalagi kayak kita nggak tahu apakah kita bisa di downgrade apa enggak. Nanti misalnya di dalam negeri pemerintah bakal naikin harga minyak, tiba-tiba ada demonstrasi, jadi ruangnya nih masih banyak sih. Resesi di US akan terjadi jika apa Pak? Kalau inflasinya tinggi sih Pak. Inflasi tinggi, mereka kemarin penganggurannya lumayan drop, itu yang sebenarnya bakal bakal trigger sih. Sama orang ngingetin ya stagflasi, growth-nya nggak ada, inflasinya tinggi. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern. Baik Ibu, mohon maaf ini ada pertanyaannya saya tahu banyak banget ya, cuman saya ada rencana ke dokter, jadi nanti saya izin saya jawab di minggu depan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya juga majuin jadwalnya jadi jam 9. Izin semuanya nanti saya jawab di minggu depan. Nanti saya akan coba masukin ke PowerPoint juga secara tulisannya. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat. Mohon maaf semuanya, saya harus undur diri dulu. Makasih semuanya, semoga insightful. Selalu ingat, saya bukan yang paling benar. Anggap aja kita teman sharing. Yang kurang pas, Bapak Ibu bisa dudi lagi. Rekomendasi juga Bapak Ibu bisa dudi lagi. Semoga semuanya insightful ya. Bapak Ibu sukses selalu secara pikiran, sukses secara kesehatan juga Bapak Ibu sehat-sehat. Hati-hati, mungkin yang minggu depan itu akan mudik, di jalan juga hati-hati, mobilnya dicek dulu, kesehatan juga dicek dulu. Semoga semuanya mudiknya juga bisa lancar ya. Makasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Thank you so much semuanya, Pak Iwan, Pak Rangga, Pak Aan, Pak Sutami, Pak Hadi, Pak Aan. Bukan saya sih Pak Aan, kebetulan ada sama istri. Pak Luki, Pak Hendra, Pak Tony, Pak Dodi, Pak Bu Heni, Pak Bunadi, Pak Dani, Pak Cendi, Pak Hendra, Pak Tirto. Semua makasih banyak ya, saya izin live ya. Terima kasih.